Suara Serak ke-102. Sutra Matahari 1791-1800. Menemui jalan buntu. Pada saat ini, telapak tangan lelaki tua itu sudah datang, dan dia akan menghancurkan Ji Yue menjadi beberapa bagian. Semua orang di keluarga Ji tercengang, tetapi mereka tidak dapat menyelamatkan siapapun. Tepat ketika semua orang mengira Ji Yue akan mati. Gemuruh. Jauh di langit, sebuah kaki raksasa tiba-tiba muncul dan turun dengan kekuatan yang menakutkan. Dengan langkah ini, langit berguncang dan bumi berguncang, situasi berubah, dan badai energi yang dahsyat memenuhi dunia. Siapa itu? Orang tua itu sangat ketakutan sehingga dia tidak peduli untuk membunuh Ji Yue, jadi dia mencoba yang terbaik untuk mundur. Kaki besar itu memberikan terlalu banyak tekanan padanya. Kemudian, tepat ketika dia hendak menyingkir, sebuah pedang kecil yang memancarkan kekuatan jiwa yang menakutkan dan ratusan benang aneh menerobos lautan jiwanya pada saat yang sama dan menyerang badan jiwanya. Orang tua itu membeku karena kaget dan marah. Dia merasakan sakit kepala yang hebat dan tidak bisa menahan tangisnya yang menyedihkan. Ledukan. Kaki besar turun dari langit, menginjak lelaki tua itu ke tanah dengan satu tendangan, meninggalkan jejak kaki besar dan lubang dalam di tanah. Di dasar lubang, lelaki tua itu telah diinjak-injak hingga berubah menjadi genangan darah dan lumpur. Apa yang telah terjadi? Semua orang bingung. Orang-orang di kerajaan dunia tengah terkejut dan pada saat yang sama merasakan hawa dingin muncul dari punggung mereka. Seorang penguasa alam Niansing diinjak-injak sampai mati. Ji Yue telah menutup matanya dan menunggu kematian. Ketika dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dia segera membuka matanya dan melihat lubang besar dengan jejak kaki di depannya, dan daging yang telah berubah menjadi daging di dasar lubang. Orang tua berlumpur itu tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Kakak Ji Yue, kamu baik-baik saja. Tiba-tiba, Ye Tianfei muncul di samping Ji Yue dan bertanya sambil tersenyum. Su Fei, kenapa kamu ada di sini? Ji Yue bertanya-tanya apakah dia salah melihatnya. Itu Su Fei, dia di sini untuk menyelamatkan keluarga Ji kita. Para eksekutif senior keluarga Ji juga bereaksi dan sangat bersemangat. Melihat Ye Tianfei, eksekutif senior keluarga Ji tiba-tiba merasakan ketenangan pikiran yang tidak dapat dijelaskan. Aku akan kembali ke Donghuang dan menemuimu dengan santai. Jika orang ini berani bersikap kasar padamu, kakak senior Ji Yue, aku akan menginjaknya sampai mati. Ye Tianfei tersenyum. Apakah kamu membunuh orang ini? Ji Yue bertanya dengan kaget. Aku membunuhnya. Ye Tianfei mengangguk. Su Fei, itu kamu. Anda benar-benar keluar dari surga luar dan kembali ke tanah air timur. Pada saat ini, orang-orang di dunia tengah Tiongkok akhirnya mengenali Ye Tianfei, dan mereka semua sangat terkejut. Seorang lelaki tua berbaju hitam menunjuk ke arah Ye Tianfei dan berkata, orang tua berkulit hitam ini juga merupakan master dari alam Niansing. Ada total 2 master alam Niansing yang datang untuk berurusan dengan keluarga Ji kali ini. Salah satunya dibunuh oleh Ye Tianfei sekarang, dan sekarang di sana masih tersisa 1. Baiklah, aku akan kembali. Kembalilah dan ambil nyawamu. Ye Tianfei menjawab dengan dingin. Ledukan. Klon vampir muncul dan meletus menjadi kabut darah besar, menyebar dengan cepat dan menutupi area yang luas sekaligus. Semua manusia dan kuda di dunia tengah Tiongkok merasakan darah di badan mereka mulai mendidih, dan seluruh badan mereka menjadi lemah. Klon vampir memegang darah. Dengan pedang panjang, dia bergegas mendekat dan mulai membunuh. Orang tua berkulit hitam itu adalah ahli di dunia mayat. Setelah beberapa gerakan, dia dipotong menjadi 2 oleh klon vampir. Ketika orang lain dari kerajaan dunia tengah melihat lelaki tua berbaju hitam itu dibunuh, mereka semua ketakutan. Jika berani bertarung lagi, mereka semua berbalik dan lari. Namun, klon vampir menggunakan kekuatan magis mereka untuk mengendalikan darah, membuat semua orang merasa lemah dan tidak dapat bergerak. Mereka tidak dapat kabur dengan cepat. Klon vampir mengejar mereka dengan kecepatan yang mengkhawatirkan dan membunuh mereka semua. Terima kasih, Tuan Su, karena telah menyelamatkan hidup Anda. Kepala keluarga Ji memimpin semua anggota klan untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada Ye Tianfei. Tuan, Anda tidak perlu bersikap sopan. Kali ini keluarga Ji Anda menderita karena keterlibatan saya.
Saya akan memberikan kompensasi kepada Anda di masa depan. Jawab Ye Tianfei. Para eksekutif puncak keluarga Ji merasa segar setelah mendengar ini. Baru saja, semua orang melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Ye Tianfei menginjak-injak sampai mati seorang penguasa alam Niansing. Klon itu bahkan lebih menakutkan. Itu membunuh semua orang di dunia tengah Tiongkok dalam sekejap. Dengan dukungan dari orang yang begitu kuat, keluarga Ji dapat membuka peluang pengembangan yang besar di masa depan. Su Fei, terima kasih. Anda menyelamatkan saya lagi. Ji Yue menatap Ye Tianfei dengan matanya yang indah dan berkata dengan penuh kasih sayang. Kali ini dia mengira dia pasti akan mati. Tanpa diduga, pada saat kritis, Ye Tianfei seperti prajurit dewa yang turun dari langit untuk menyelamatkan nyawanya. Dia juga membunuh semua musuh dengan guntur dan kilat, yang mengejutkan hati Ji Yuefang. Belum lama ini, jiwa dan raganya terluka, dan Ye Tianfei selalu berada di sisinya. Secara pribadi membawanya ke tanah hidup dan mati di dunia tengah Tiongkok, menemukan teratai jiwa, dan menyembuhkan luka di badan jiwanya. Sekarang dia menyelamatkannya sekali lagi pada saat kritis. Dalam benak Ji Yue, Ye Tianfei adalah pahlawan penyelamat nyawanya. Kapanpun dia dalam krisis dan sangat membutuhkan bantuan, Ye Tianfei akan muncul tepat waktu dan dengan paksa menyelamatkannya. Di hati setiap gadis, akan ada pahlawan yang tak tertandingi. Ji Yue menemukan bahwa dia telah menemukan pahlawan yang tak tertandingi di dalam hatinya. Saat ini, Ji Yue menatap Ye Tianfei dengan mata lembut. Kakak senior Ji Yue, krisis di keluarga Ji telah teratasi. Saya akan pergi ke lembah Sidan sekarang. Ye Tianfei buru-buru mengucapkan selamat tinggal pada Ji Yue, mengucapkan beberapa patah kata, lalu mengeluarkan perahu terbang hijau dan menuju lembah Jamu Ungu. Ji Yue, Tuan Su adalah orang yang hebat di antara orang-orang. Tidak lama lagi dia pasti akan terkenal di seluruh benua. Anda harus yakin akan hal itu. Ayah Ji Yue datang dan berkata pada Ji Yue, saya selalu merasa ada penghalang tak terlihat antara saya dan dia. Ji Yue melihat ke arah kiri Ye Tianfei dan berkata dengan lembut, dengan sedikit kebingungan di matanya. Penghalang tak kasat mata ini karena kamu belum menjelaskannya padanya. Jika Anda menjelaskannya secara langsung, tidak akan ada keterasingan. Saat Anda bertemu seseorang yang Anda sukai, jadilah berani. Kata ayah Ji Yue. Segera setelah itu, Ye Tianfei tiba di markas besar lembah Sidan. Lembah Jamu Ungu telah lama diduduki oleh orang-orang dari dunia tengah Tiongkok, dan semua anggotanya telah dikuasai. Namun, karena semua orang di lembah Jamu Ungu adalah alkemis, jadi orang-orang dari Tiongkok dunia tengah tidak membunuh orang-orang di lembah Jamu Ungu, tetapi berencana untuk membawa mereka kembali ke Tiongkok dunia tengah dan kemudian memenjarakan mereka untuk berspesialisasi dalam pemurnian ramuan. Karena kekuatan lembah Sidan relatif lemah, hanya ada satu master di tahap awal alam Niansing dan pasukannya yang akan menghadapi Sekte Sidan. Setelah Ye Tianfei tiba di lembah Jamu Ungu, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung membiarkan klon vampir bergegas dan membunuh semua orang. Sekarang, kuil besar Lei Yin tersisa. Setelah Ye Tianfei menjelaskan kepada petinggi lembah Sidan, dia segera bergegas ke kuil Lei Yin. Klan iblis memiliki nenek moyang yang bertanggung jawab, jadi tidak akan ada masalah. Orang-orang itu sebenarnya berani memprovokasi klan monster Dong Huang, mereka hanya mencari kematian. Di kapal terbang hijau, Ye Tianfei mencibir. Nenek moyang klan iblis berasal dari dunia iblis. Dia awalnya adalah iblis yang kuat di dunia iblis. Kemudian, dia mengalami perubahan dan datang ke tanah air timur di benua Hongmeng. Di seluruh benua Hongmeng, diperkirakan hanya Ye Tianfei dan penguasa istana-istana Tianshan yang mengetahui bahwa wujud sebenarnya dari leluhur iblis Dong Huang telah tidur di bawah istana bawah tanah di hutan Tianyao, dan tidak pernah melangkah keluar. Bahkan penguasa istana-istana Tianshan tidak mau memprovokasi wujud asli leluhur klan iblis. Selain badan asli, nenek moyang klan iblis menggunakan teknik rahasia untuk memadatkan badan baru. Badan baru ini menggantikan badan asli nenek moyang klan iblis dan berjalan keluar. Kali ini, jika pasukan dari Tiongkok dan Tiongkok berani memasuki hutan iblis surgawi, mereka pasti akan berakhir sengsara. Dikendarai oleh Ye Tianfei, kapal terbang hijau itu menuju kuil Lei Yin Agung dengan kecepatan yang mencengangkan.
Suatu hari kemudian, kami tiba di markas besar kuil Lei Yin Agung, kota Lei Yin. Kota Lei Yin adalah kota Buddha, ada asap di dalam dan di luar kota, nyanyian zen yang merdu, dan bunyi lonceng yang nyaring membuat masyarakat tercerahkan. Namun, kota Lei Yin saat ini dikelilingi oleh kerumunan orang dengan niat membunuh, yang sangat tidak sesuai dengan tanah suci Buddha yang awalnya sepi di sini. Saya melihat 5 lelaki tua berbaris, berdiri di luar kota Lei Yin, mengamati kota dengan mata acuh tak acuh. 5 di antaranya adalah penguasa alam Niansing. Dan 2 di antaranya berada di tahap tengah alam Niansing, dan 3 di antaranya berada di tahap awal alam Niansing. Di belakang mereka ada gelombang pasang pasukan. Dapat dilihat bahwa untuk menghadapi kuil Lei Yin Agung, kekuatan-kekuatan di dunia tengah Tiongkok ini mengirimkan elit yang sebenarnya. Di kota Lei Yin, lusinan biksu tua duduk bersila di langit, melantunkan kitab suci Buddha, dan semburan cahaya Buddha yang terang bermekaran dari badan mereka. Sebuah formasi besar muncul, menutupi seluruh kota Lei Yin. Puluhan biksu tua ini bekerja sama untuk menjaga pengoperasian formasi. Formasi berskala besar ini diturunkan dari zaman kuno kuil Lei Yin Agung. Dikatakan bahwa seorang biksu terkemuka di zaman kuno menggunakan kekuatan magis Buddha untuk mengaturnya secara pribadi sebelum meninggalkan benua Hongmeng Kuil. Ini sangat kuat. Dalam 2 hari terakhir, kota Lei Yin tidak pernah ditembus karena perlindungan formasi besar ini. Di dalam kota, sejumlah besar biksu berdiri siap berperang kapan saja. Zen Master Tianlei dan Zen Master Tianxia juga ada di antara mereka, mata mereka menunjukkan kemarahan. Amitabha, semuanya, ini adalah tempat yang tenang bagi agama Buddha. Mohon jangan ganggu latihan kami. Mohon cepat dan meninggalkan. Jauh di langit, seorang biksu tua kurus melantunkan nama Buddha dan berbicara. Suaranya begitu keras sehingga setiap kata mengguncang langit. Mendengus. Tanpa diduga, ada begitu banyak orang tua di kuil Lei Yin Anda. Hanya saja kamu tidak bisa bertahan lama. Paling lama dalam beberapa hari, kita bisa menerobos kota ini. Lalu aku akan melucuti kulit dan ototmu dari keledai tua botak. Di luar kota, Master Ranah Niansing tahap awal berkata dengan dingin. 2 hari yang lalu, ketika orang-orang dari kerajaan dunia tengah hendak menyerang kota, puluhan biksu tua tiba-tiba muncul dan bekerja sama untuk mengaktifkan formasi besar untuk melindungi kota Lei Yin. Formasi besar ini mengumpulkan semua energi Buddha dan hukum Buddha di kota Lei Yin dan sangat kuat. Leluhur, musuh terlalu kuat. Kita akhirnya bisa keluar dari kota Lei Yin dan pergi ke kuil kuno Tianlong. Selama kita pergi ke kuil kuno Tianlong, kita tidak perlu takut pada orang-orang ini. Pada saat ini, Master Zen Tianlei mengirimkan pesan kepada salah satu biksu tua. Lusinan biksu tua di langit semuanya adalah penguasa kuil Lei Yin selama beberapa generasi. Mereka telah hidup dalam pengasingan di kedalaman kota Lei Yin. Sekarang kehidupan dan kematian kuil Lei Yin berada pada saat kritis, semua biksu tua ini memilikinya keluar. Kita tidak bisa pergi. Ada 5 Master Niansing Jing di luar. Kita tidak bisa kabur dari hadapan mereka. Satu-satunya harapan kami saat ini adalah menunggu kuil kuno Tianlong menerima berita dan mengirimkan ahli untuk memberikan dukungan. Jika tidak, kuil Lei Yin kita tidak akan mampu bertahan dari bencana ini. Salah satu biksu tua menghela nafas dan berkata, saat ini, ledukan. Di kejauhan, sosok aneh dengan darah memancar menerobos ruang dan berguling menuju langit. Datang. Sosok berdarah ini membawa kabut darah yang mengepul dan menyebar terus-menerus. Setelah beberapa saat, ia menutupi wilayah yang luas, mengubah dunia menjadi lautan berdarah. Dalam sekejap mata, sosok berdarah itu menabrak orang-orang di dunia tengah Tiongkok, memegang pisau panjang berdarah, dan mulai membantai. Kemudian, seorang pemuda datang dengan kaki tinggi di langit dan tangan di belakang punggung. Su Fei ada di sini. Zen Master Tianlei dan Zen Master Tianxia sekilas mengenali Ye Tianfei dan terkejut serta bahagia. Monster macam apa ini? 5 Master Alam Niansing dari dunia tengah Tiongkok sangat terkejut dan marah ketika mereka melihat klon vampir membantai laki-laki dan kuda mereka dengan gila-gilaan. Ledukan. Sebelum 5 Master Alam Niansing ini dapat mengambil tindakan, klon vampir telah bergegas mendekat, menabrak mereka, dan mengangkat pedang untuk membunuh mereka. Selama periode waktu ini,
klon vampir telah melahap sejumlah besar esensi darah asli dari Master Alam Bintang Nian, dan telah memperoleh kekuatan tempur untuk melawan Master Alam Bintang rusak para Master Alam Nian Xing ini. Setelah beberapa saat, dia membunuh 5 Master Alam Nian Xing ini dan melahap esensi dan darah asli mereka. Itu adalah tiruan Tuan Su. Tak disangka, tiruan Tuan Su ini sudah memiliki kekuatan tempur yang begitu menakutkan, sehingga kekuatan Tuan Su mungkin akan lebih kuat lagi. Saya akan mematuhi pemuda ini selama sisa hidup saya. Master Zhen Tianxia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika dia melihat klon vampir yang sedang melakukan pembunuhan besar-besaran. Sesaat kemudian, seluruh pasukan Tiongkok dari Tiongkok yang terkepung di sekitar kota Leiyin dibunuh oleh klon vampir. Semua esensi dan darah asli di medan perang ditelan oleh klon vampir. Pada saat ini, cahaya berdarah yang dilepaskan dari badan klon vampir begitu kuat sehingga orang tidak berani melihatnya secara langsung. Tekanan energi yang mengerikan membuat ruang di sekitarnya bergemuruh. Bagus sekali. Mungkin suatu hari nanti, kekuatan klon vampirku bisa dibandingkan dengan para master teratas di klan vampir. Ye Tianfei merasakan keadaan klon vampir dan sangat puas. Pada saat ini, Master Zhen Tianlei, Master Zhen Tianxia, dan sekelompok pejabat senior dari Kuil Da Leiyin mendatangi Ye Tianfei. Kepala biara Kuil Da Leiyin adalah seorang biksu tua kurus, yang dikenal sebagai Master Zhen Tianji. Tuan Su, saya sudah terkenal dengan Anda sejak lama. Saya tidak menyangka Anda akan menjadi lebih terkenal saat kita bertemu hari ini. Master Zhen Tianji sangat mengagumi Ye Tianfei dan berkata dengan kagum. Tuan, Anda tidak perlu bersikap sopan. Salah satu klon Anda memiliki kekuatan seperti itu. Jika badan asli Anda datang, tidak akan sulit menghadapi orang-orang dari kerajaan dunia tengah itu. Ye Tianfei memandang Master Zhen Tianji dan melihat sekilas bahwa dia hanyalah tiruan. Dia mungkin sedang berkultivasi dengan tenang di kuil kuno Tianlong. Haha, Tuan Su memiliki penglihatan yang bagus. Master Zhen Tianji sedikit terkejut. Avatarnya ditutupi oleh ajaran Buddha yang kuat, sehingga sulit untuk membedakan apakah itu asli atau palsu, tetapi pihak lain benar-benar mengenalinya secara sekilas. Pada saat ini, Ye Tianfei tiba-tiba merasakan sesuatu di dalam hatinya dan mengeluarkan batu giok. Keberadaan Nona Lu telah ditemukan. Dia memang sedang diburu oleh orang-orang dari dunia tengah Tiongkok. Ye Tianfei tidak bisa menahan kegembiraannya saat membaca berita di slip giok. Dalam keputusasaan, Ye Tianfei segera mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang di Kuil Da Leiyin. Tuan Su, mohon tunggu sebentar, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Kata Guru Zhen Tianji tiba-tiba. Oh, apa yang terjadi? Ye Tianfei berhenti dan bertanya. Tuan Su, jika tebakan saya benar, Anda pasti telah menyinggung banyak kekuatan besar di Tiongkok. Guru Zhen Tianji bertanya. Ya. Ye Tianfei mengangguk. Kali ini kamu. Bahkan jika semua pasukan yang dikirim ke Wastelen Timur oleh berbagai kekuatan di dunia tengah Tiongkok bisa terbunuh, kekuatan tersebut pasti tidak akan menyerah. Mereka pasti akan mendatangi Anda lagi dan mengirim orang ke Iswastelen lagi. Tidak akan ada kedamaian di Iswastelen. Oleh karena itu, kami hanya mengambil inisiatif, memusatkan upaya kami, dan menyelesaikan masalah dengan mereka. Hanya dengan cara ini masalah di masa depan dapat dihindari selamanya. Guru Zhen Tianji berkata lagi. Pusatkan kekuatanmu dan cari mereka untuk menyelesaikan rekening. Kamu tercengang. Ya, kali ini, orang-orang dari berbagai kekuatan di dunia tengah Tiongkok datang ke tanah air timur dan menyebabkan kerusakan besar pada kami di tanah air timur. Dalam 2 hari terakhir, orang-orang dari dunia tengah Tiongkok ini berteriak-teriak untuk menghancurkan kuil Leiyin Agung kita. Sekelompok biksu dari Kuil Da Leiyin kami dibunuh oleh mereka. Ini adalah pertama kalinya kami menghadapi krisis penghancuran kuil sejak pembangunan Kuil Da Leiyin. Meskipun kita semua adalah biksu, sulit untuk menelan nafas ini. Saya akan segera kembali ke kuil kuno Tianlong, memobilisasi orang, dan bersiap untuk pergi ke dunia tengah Tiongkok bersama Anda untuk menyelesaikan masalah dengan mereka, sehingga kekuatan di dunia tengah Tiongkok tahu bahwa kami di tanah air timur tidak mudah untuk melakukannya. Menggertak. Dan saya yakin klan monster Wastelen Timur pasti akan diserang oleh kekuatan di dunia tengah Tiongkok dalam 2 hari terakhir, jadi kita bisa meminta orang-orang dari klan monster untuk pergi ke dunia tengah Tiongkok bersama-sama. Kata Guru Zhen Tianji. Haha,
Itu yang kumaksud. Guru, jangan khawatir, kami pasti dapat membuat kekuatan besar di dunia tengah. Tiongkok memahami bahwa kami di tanah air timur tidak mudah untuk ditindas. Ye Tianfei tertawa dan berkata, kali ini, begitu banyak orang dari perusahaan dagang Sifang, keluarga Ji, keluarga Murong, keluarga Meng, Lembah Zidan, Kuil Daleyin dan kekuatan lainnya meninggal karena Ye Tianfei. Selanjutnya, Ye Tianfei pasti akan melancarkan balas dendam yang menggelegar. Area pertambangan kuno Beihang. Menurut berita yang diterima Ye Tianfei, Lu Dandan dikejar oleh orang-orang dari negara bagian Middle Earth. Karena panik, dia kabur ke area pertambangan kuno Beihang. Sekarang Penatua Zhu membawa semua anggota pembuni bumi, lebih dari 2000 budak di bawah Ye Tianfei, ribuan naga bumi, pasukan Zerg yang dipimpin oleh ulat sutra naga bertanduk emas, kera terbang Yin berkepala 8, Liu Langjun ular emas, dan jam tangan King Feng dan tunggu kekuatan kuno mengejar area pertambangan kuno Beihang untuk menyelamatkan Lu Dandan. Lu Yugang memimpin sekelompok orang dari perusahaan dagang Sifang dan juga memasuki kawasan pertambangan kuno Beihang. Ye Tianfei mengemudikan kapal terbang hijau dengan kecepatan penuh menuju area pertambangan kuno Beihang. Tuan, ada ras alien kuno di area pertambangan kuno Beihang. Nona Lu kabur ke area pertambangan kuno Beihang. Dia tidak hanya harus menghadapi kejaran orang-orang Tiongkok dari dunia tengah, tetapi dia juga mungkin bertemu dengan ras alien kuno. Ras alien, yang sangat berbahaya. Hu Miao berkata pada Ye Tianfei. Saat ini, setengah dari area pertambangan Beihang kuno termasuk dalam wilayah ras asing kuno. Suatu hari kemudian, Ye Tianfei akhirnya tiba di area pertambangan kuno Beihang. Begitu Ye Tianfei memasuki area pertambangan kuno Beihang, dia bertemu dengan banyak anggota pembuni bawah tanah, budaknya sendiri, dan pasukan Zerg di bawah ulat sutra naga bertanduk emas. Tuan, kami menerima kabar bahwa Nona Lu kabur ke area pertambangan kuno Beihang 2 hari yang lalu, dan kemudian orang-orang dari dunia tengah Tiongkok mengikutinya. Penatua Zhu meminta kami untuk tinggal di sini dan menunggu Anda, dan semua orang mengejar ke arah area inti area pertambangan kuno Beihang. Seorang budak melapor ke Ye Tianfei. Area inti. Ye Tianfei tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Kalian tetap di sini dan laporkan apa saja kapan saja. Ye Tianfei menjelaskan, lalu mengaktifkan kapal terbang hijau dan pergi jauh ke area penambangan kuno. Sepanjang jalan, mereka bertemu dengan banyak anggota pembuni bumi, budak, tentara Zerg, dan orang-orang dari King Fengguan serta pasukan lainnya. Akhirnya, Ye Tianfei tiba di area inti dari area pertambangan kuno. Tuan Su, Anda akhirnya sampai di sini. Seorang lelaki tua mendatanginya. Dia adalah seorang tetua dari Earthkill, dengan kekuatan alam Niansing tingkat menengah. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu sudah menemukan Nona Lu? Ye Tianfei langsung bertanya. Kami belum menemukan Nona Lu, tapi kami telah menemukan orang-orang yang mengejar Lu. Pasukan wanita tertua dari Tiongkok ada di sini. Tepat di depan. Namun, keadaan menjadi sedikit buruk, sejumlah besar ras alien kuno muncul. Sekarang, pasukan kita, alien dari zaman kuno, dan orang-orang dari dunia tengah dan Tiongkok sedang berkonfrontasi. Kata orang yang lebih tua, ras alien dari zaman dahulu memang telah muncul. Ayo kita lihat. Ye Tianfei mengangguk. Segera, Ye Tianfei datang ke tempat di mana ketiga kekuatan itu saling berhadapan. Ini adalah tanah merah tandus, tidak jauh dari sarang ras alien kuno. 3 kelompok orang saling berhadapan. Sebuah kelompok dipimpin oleh Penatua Zhu, diikuti oleh anggota kelompok pembuni bawah tanah, budak di bawah pimpinan Ye Tianfei, tentara Zerg yang dipimpin oleh Jin Jiaolongchan, dan perusahaan perdagangan Sifang yang dipimpin oleh Lu Yugang. Kelompok lainnya jelas berasal dari dunia tengah Tiongkok. Ye Tianfei melihat sekilas banyak master dari dunia mayat dan makam Tianyu. Di antara kelompok orang-orang dari dunia tengah Tiongkok, sebenarnya ada 7 penguasa alam bintang Nian. Dan 2 di antaranya berada di tahap akhir dari alam Niansing. Kelompok orang ketiga secara alami adalah suku-suku kuno. Sejumlah besar suku asing yang aneh menghalangi jalan ke depan, memancarkan aura mengerikan dan momentum yang menakutkan. Kamu binatang buas, jika Dandan telah ditangkap olehmu, segera lepaskan dia. Kalau tidak, aku akan bertarung denganmu. Lu Yugang menatap pasukan kerajaan dunia tengah, matanya menyemburkan api,
dan dia hampir bergegas maju untuk memperjuangkan hidup mereka. Namun, orang-orang dari negara ilahi dunia tengah itu terlalu kuat. Selain 7 Master Alam Niansing, ada juga sejumlah besar alam kesengsaraan, alam penciptaan, dan alam hunyuan. Lu Yugang hanya berada di alam Dao Yuan. Jika dia bergegas, para master dari dunia tengah Tiongkok tidak perlu mengambil tindakan sama sekali. Apa yang terjadi sekarang? Ye Tianfei melintas, datang langsung ke Penatua Zhu, dan bertanya. Tuan Zhu, Anda akhirnya sampai di sini. Penatua Zhu sedikit terkejut saat melihat Ye Tianfei. Tuan Zhu, Dandan pasti jatuh ke tangan orang-orang dari dunia tengah Tiongkok. Kita harus memanfaatkan waktu dan menemukan cara untuk menyelamatkan orang. Lu Yugang juga sangat terkejut saat melihat Ye Tianfei datang. Tuan Lu, jangan khawatir. Saya pasti akan menemukan cara untuk menyelamatkan Nona Lu. Ye Tianfei mengangguk. Tuan Zhu, kami mengikuti sepanjang jalan masuk dan bertemu dengan orang-orang dari dunia tengah Tiongkok. Tepat ketika kami hendak mengambil tindakan, ras alien kuno itu keluar. Alien kuno ini mengatakan bahwa ini adalah wilayah mereka dan mengharuskan kami serta orang-orang dari Tiongkok dan Tiongkok untuk segera meninggalkan tempat ini. Kini ketiga partai kita menemui jalan buntu dan belum mengambil tindakan secara resmi. Penatua Zhu mengirim pesan kepada Ye Tianfei dan berkata, Penatua Zhu, kamu berada di alam bintang patah. Kekuatanmu adalah yang terkuat di sini. Tidak menjadi masalah untuk menghadapi negara ilahi dunia tengah dan suku asing kuno pada saat yang bersamaan. Ye Tianfei mengerutkan kening dan berkata, dengan bantuan Ye Tianfei, Penatua Zhu telah menerobos ke alam bintang patah. Ditambah dengan berbagai teknik pembunihan bumi yang diwariskan, efektivitas tempurnya sangat kuat. Tuan Zhu, Anda tidak tahu sesuatu. Jika itu orang-orang di depan saya, tentu saya tidak akan takut dan akan mengambil tindakan sejak lama. Tapi ke arah itu, ada beberapa aura yang sangat kuat yang mengintai, dan mereka telah memperhatikan situasi di sini. Begitu saya mengambil tindakan, mereka pasti akan keluar untuk ikut campur. Penatua Zhu menunjuk ke satu arah dan berkata, kekuatan jiwa Ye Tianfei segera merasakan masa lalu, dan tentu saja dia menemukan beberapa aura yang sangat tidak jelas dan kuat. Itu adalah markas ras alien kuno. Tanpa diduga, ada beberapa master yang sangat kuat dalam ras alien kuno. Saya tidak menyadarinya terakhir kali saya datang ke sini. Ye Tianfei sedikit terkejut. Dilihat dari beberapa aura itu, Ye Tianfei diperkirakan setidaknya merupakan alam Niansing yang sempurna, atau bahkan master alam bintang patah. Namun, bagaimana jika dia adalah penguasa alam bintang patah? Di dataran tinggi yang kacau di dunia tengah Tiongkok, Ye Tianfei pernah bertarung sendirian melawan 5 penguasa alam bintang patah, dan akhirnya mengalahkan 5 penguasa alam bintang patah. Star Realm dan kabur dalam kebingungan. Penatua Zhu, ayo kita lakukan secara langsung. Setelah merasakan aura kuat di sarang ras asing kuno sejenak, Ye Tianfei mengabaikan mereka dan melangkah maju langsung ke orang-orang dari dunia tengah Tiongkok. Katakan padaku, di mana Nona Lu? Ye Tianfei menatap orang-orang dari dunia tengah Tiongkok dengan tatapan dinginnya, dan bertanya dengan suara dingin. Kamu adalah Su Fei. Oke, Su Fei, aku. Saya pikir Anda akan selalu bersembunyi di dunia luar, tetapi tiba-tiba Anda masih kehabisan. Dan dia bahkan kembali ke Dong Huang. Kali ini kamu memukul tangan kami, biarkan aku melihat bagaimana kamu bisa kabur. 7 Master Alam Niansing pertama kali mengenali Ye Tianfei. Salah satu lelaki tua itu menunjuk ke arah Ye Tianfei dan berkata dengan terkejut. Para penguasa Tiongkok dunia tengah di depan mereka tidak mengetahui berita tentang Ye Tianfei yang keluar dari dunia luar, atau berita tentang Ye Tianfei yang membunuh 20 alam Niansing dan menakut-nakuti 5 alam bintang rusak di dataran tinggi kekacauan. Jadi ketika setelah mereka melihat Ye Tianfei, mereka bahkan lebih terkejut. Sambil berpikir, Ye Tianfei menggunakan teknik rahasia pedang jiwa surgawi dan benang jiwa boneka untuk menyerang lautan jiwa lelaki tua itu dan menyerang badan jiwanya. Master Alam Niansing diserang oleh pedang jiwa surgawi dan benang jiwa boneka, dan dia berteriak kesakitan. Memanggil. Pada saat yang sama, Ye Tianfei menggunakan teknik teleportasi luar angkasa dan langsung menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berdiri di depan lelaki tua itu, kurang dari setengah meter jauhnya.
Setelah memurnikan dan menyerap 3000 Chaos Void Crystals beberapa waktu lalu, tingkat energi luar angkasa Ye Tianfei telah meningkat secara signifikan, dan teknik teleportasi luar angkasa yang dia lakukan sekarang jauh lebih baik dari sebelumnya. Bahkan seorang ahli di alam Niansing akan kesulitan untuk menangkapnya. Ye Tianfei mengulurkan tangan kanannya, melepaskan kekuatan fisiknya, meraih tenggorokan lelaki tua itu, dan mengangkatnya. Saya tidak ingin berbicara omong kosong. Segera beritahu saya di mana Nona Lu berada, atau Anda akan mati. Ye Tianfei menatap lelaki tua itu dengan mata dingin dan berkata dengan dingin. Dengan kekuatan Ye Tianfei saat ini, akan terlalu mudah untuk berurusan dengan Master Alam Niansing. Bagaimana mungkin? Ketika master lain dari dunia tengah Tiongkok melihat Ye Tianfei menaklukkan lelaki tua itu dengan satu gerakan, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut dan bertanya-tanya apakah mereka salah melihatnya. Para penguasa ras asing kuno di kejauhan juga mengecilkan mata mereka dan mulai menatap Ye Tianfei dengan ketakutan. Su Fei, lepaskan aku segera, kalau tidak aku akan membiarkanmu mati tanpa tempat pemakaman. Orang tua yang tenggorokannya tercekik oleh Ye Tianfei ketakutan dan marah. Dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengirimkan suara dan meraung ke arah Ye Tianfei. Geblek, kamu bisa mati. Ye Tianfei berkata dengan dingin. Begitu kata-kata itu keluar, Ye Tianfei menggunakan kekuatan di tangannya, bersiap untuk menyetrum orang tua itu sampai mati. Jangan bunuh aku, kataku. Orang tua itu merasakan niat membunuh yang mengerikan dari Ye Tianfei, sangat ketakutan sehingga dia segera berteriak. Katakan, Ye Tianfei menghentikan gerakannya dan mengendurkan tangannya. Lu Dandan yang kamu sebutkan dibawa pergi oleh Penatua Yuyan dari dunia mayat. Orang tua itu menjawab dengan cepat. Membawanya ke suatu tempat. Ketika Ye Tianfei mendengar ini, wajahnya menjadi gelap. Bawa kembali ke Tiongkok. Penatua Yuyan menemukan bahwa Lu Dandan memiliki fisik Phoenix yang sangat langka di dunia mayat dan dapat menggunakan teknik pemurnian mayat untuk menjadi ratu mayat yang legendaris. Jadi dia segera membawanya kembali ke dunia tengah Tiongkok. Jawab orang tua itu. Kamu binatang buas. Setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu, Lu Yugang terkejut dan marah, lalu meraung sedih. Dia selalu menganggap putrinya sebagai biji matanya, tetapi sekarang putrinya dibawa pergi untuk dimurnikan. Bagaimana dia bisa menerimanya? Hei, dunia mayat. Ketika Ye Tianfei mendengar ini, dia sangat marah dan mencibir. Oke, kamu bisa mati sekarang. Ye Tianfei melirik lelaki tua itu. Aku sudah bilang padamu, kenapa kamu masih ingin membunuhku? Orang tua itu berteriak ketakutan. Sejak kamu melangkah ke tanah air timur, kamu ditakdirkan untuk mati di sana. Suara Ye Tianfei sangat dingin. Engah. Setelah mengatakan itu, Ye Tianfei menggoyangkan telapak tangannya, dan kekuatan fisik yang kuat melonjak, langsung mengguncang lelaki tua itu menjadi bola kabut darah. Penatua Zhu, silakan bunuh semua orang dari Tiongkok ini. Jangan biarkan siapapun pergi. Ye Tianfei berkata kepada Penatua Zhu. Mengikuti suara Ye Tianfei, klon vampir muncul, melepaskan kabut darah yang mengerikan, memegang pedang berwarna darah, dan menyerang orang-orang dari kerajaan dunia tengah. Bagus. Badan Penatua Zhu bersinar dan dia bergegas menuju 6 master alam Niansing dari dunia tengah Tiongkok. Pada saat ini, di kejauhan, dari sarang ras alien kuno, 5 sosok menakutkan membubung ke langit dan terbang menuju sisi ini. 5 leluhur telah keluar. Ketika orang-orang dan kuda dari ras asing kuno melihat 5 sosok itu, mereka sangat bersemangat dan berteriak satu demi satu. Leluhur. Ye Tianfei menatap 5 sosok yang berguling-guling, melihatnya sejenak, lalu mencibir. Ledukan. Kecepatan kelima sosok itu sangat mencengangkan, dan mereka mencapai ketinggian di langit dalam sekejap mata, seperti 5 gunung suci yang jatuh dari langit, mendarat di depan orang-orang asing kuno itu. Mereka adalah 5 alien jangkung dari zaman dahulu. Masing-masing terlihat garang dan memiliki aura yang menakutkan, seperti makhluk dari zaman prasejarah. Berhenti. Ini wilayah kami. Jika Anda ingin mengambil tindakan, menjauhlah dan jangan ganggu kedamaian kami. Salah satu alien kuno maju selangkah dan berteriak dengan dingin. Ledukan. Tekanan energi yang mengerikan dilepaskan dari badannya, menghantamnya dengan kuat. Segera, tanah merah dan terpencil itu menderu-deru dengan angin kencang, asap dan debu mengepul, dan badai energi yang mengerikan melanda.
Ye Tianfei mengambil langkah maju dan melepaskan kekuatan fisiknya, menyebabkan seluruh dunia bergetar hebat, menghalangi semua tekanan energi yang dilepaskan oleh ras alien kuno. Gemuruh. Energi yang dilepaskan kedua belah pihak bertabrakan, mengguncang bumi. Bagaimana mungkin seorang anak manusia sebenarnya memiliki kekuatan fisik yang luar biasa? 5 leluhur ras asing kuno mau tidak mau mengubah raut muka mereka sedikit ketika mereka merasakan kekuatan fisik Ye Tianfei yang menakutkan. Kekuatan fisik merupakan salah satu bakat ras-ras alien purba, sehingga ras alien purba selalu memandang rendah manusia yang berbadan rapuh, menganggap manusia lebih rendah darinya. Tetapi sekarang mereka menemukan bahwa kekuatan fisik manusia muda di depan mereka tampaknya jauh lebih kuat daripada mereka. Itu kamu. Wah, aku mengenali aura jiwa dan badanmu. Kamulah yang mengambil 3 kristal ilahi kami terakhir kali. Tiba-tiba, salah satu nenek moyang ras alien kuno menunjuk ke arah Ye Tianfei meraung dengan marah. Terakhir kali, Ye Tianfei memasuki sarang ras alien kuno dan memang mengambil 3 kristal dewa. Tanpa diduga, dia dikenali sekarang. Mengaum, ternyata itu kamu. Wah, beraninya kamu kembali ke sini. Segera kembalikan ketiga kristal ilahi itu. 5 leluhur ras asing kuno dan master lainnya dalam perlombaan sangat marah dan mendekati Ye Tianfei. Ya, memang benar aku mengambil 3 kristal dewa. Namun, aku sudah memurnikan dan menyerapnya, jadi tidak mungkin aku bisa mengembalikannya. Ye Tianfei tersenyum. Jika kamu tidak membayarnya kembali, kamu akan mati. Kelima leluhur semuanya sangat marah, melepaskan badai energi yang dahsyat dari badan mereka. Nenek moyang dari 5 ras alien kuno ini semuanya adalah penguasa alam bintang patah. 3 di antaranya berada di tahap awal alam bintang rusak dan 2 di tahap tengah. Tidak ada yang menyangka bahwa ada 5 master dengan kekuatan yang begitu menakutkan di antara ras asing di zaman kuno. Dengan kekuatan seperti itu, dia adalah salah satu master terbaik di Tiongkok. Jadi begitu, Ye Tianfei dengan hati-hati merasakan aura 5 leluhur dan secara kasar mengetahui apa yang sedang terjadi. Nenek moyang dari 5 ras alien kuno ini baru saja meninggalkan pengasingan belum lama ini. Terakhir kali Ye Tianfei memasuki sarang ras alien di zaman kuno, kelima leluhur ini seharusnya masih tidur. Jika tidak, Ye Tianfei tidak akan memiliki kesempatan sama sekali untuk mengambil 3 kristal ilahi. Namun, meskipun kelima leluhur ini sedang tertidur, mereka masih menangkap aura jiwa dan raga Ye Tianfei. Sekarang setelah mereka bertemu lagi, mereka dengan cepat mengenalinya. Semuanya, hanya berdasarkan kekuatanmu, jika kamu ingin aku mati, aku khawatir itu tidak cukup. Ye Tianfei melihat kelima leluhur yang mendekat dan tersenyum tipis. Saat berikutnya, mengaum. Sebuah roda raksasa muncul dari belakang Ye Tianfei, dan binatang berkepala 9 itu melangkah keluar dari roda raksasa itu, memandang ke langit dan mengaum. Kemudian, Penatuazu dan klon vampir juga datang ke sisi Ye Tianfei pada saat yang bersamaan. Penatuazu dan klon vampir sama-sama memiliki kekuatan alam bintang patah. Dengan anggota pembuni bawah tanah dan lebih dari 2000 budak di bawah pimpinan Ye Tianfei, mereka telah membunuh semua orang di dunia tengah Tiongkok dalam ledukan pembunihan. Setelah beberapa gerakan, 6 master alam Yansing masing-masing dibunuh oleh klon vampir dan Penatuazu. Selama pertempuran, klon vampir menggunakan metode penghisapan darah untuk menelan esensi asli dan darah semua kuda di dunia tengah Tiongkok, dan kekuatan mereka ditingkatkan lagi. Selama periode ini, para vampir membagi darah mereka dan menelan sejumlah besar esensi dan darah asli. Di antara mereka, ada lusinan esensi dan darah asli dari Master Alam Yansing, dan kekuatan mereka meningkat secara dramatis. 5 leluhur ras asing kuno memandang binatang berkepala 9 di belakang Ye Tianfei, serta klon vampir dan Penatuazu, dan tidak bisa menahan diri untuk berhenti sejenak. Dengan kemampuan persepsi mereka, mereka secara alami dapat merasakan kekuatan mengerikan dari binatang berkepala 9, klon vampir, dan Penatuazu. Saya menyarankan Anda untuk tidak mengambil tindakan. Belum lagi energi Anda belum pulih sepenuhnya. Bahkan jika Anda kembali ke kekuatan puncak Anda tidak dapat melakukan apapun terhadap saya. Kata Ye Tianfei ringan. Ye Tianfei tidak memiliki kebencian yang mendalam terhadap ras alien kuno ini, jadi dia tidak akan bertarung dengan mereka sampai mati jika tidak diperlukan.
Kamu tahu kekuatan kita belum pulih. Seorang leluhur bertanya dengan heran. Saya bisa langsung melihatnya. Jawab Ye Tianfei. Nak, dari mana asalmu? Nenek moyang lainnya bertanya dengan suara yang dalam. Saya berasal dari Sekte Ziwei di Tanah Air Timur. Jawab Ye Tianfei. Sekte Ziwei didirikan oleh Kaisar Ziwei. Nenek moyang bertanya lagi. Ya, Ye Tianfei mengangguk. Pantas saja, seperti yang diharapkan dari tradisi kekaisaran, meski sudah menurun, masih bisa menghasilkan generasi muda yang begitu jahat. Nenek moyang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Kamu pergi. Demi Kaisar Ziwei, kami tidak akan berdebat dengan Anda tentang ketiga kristal ilahi itu. Mulai sekarang, Anda tidak diperbolehkan masuk ke wilayah ras asing kuno kita. Kata leluhur lainnya dengan dingin. Semuanya, saya punya cara untuk membantu Anda pulih dengan cepat. Dengan cara ini, Anda tidak perlu tinggal di sini dan menggunakan Biro Jiulong Gongzu untuk memelihara vitalitas Anda. Ye Tianfei melirik kelima leluhur dan berkata tiba-tiba. Terakhir kali Ye Tianfei memasuki sarang ras asing kuno, dia telah menyadari bahwa medan tersebut adalah milik Biro Jiulong Gongzu, tetapi Ye Tianfei tidak menemukan kelima leluhur ini pada saat itu. Jadi berdasarkan situasi kelima leluhur ini, Ye Tianfei sudah memahami bahwa mereka menggunakan Biro Gongzu 9 naga untuk mengumpulkan energi dan hukum dunia dan memelihara vitalitas mereka. Anak muda, apa katamu? Kelima leluhur terkejut saat mendengar apa yang dikatakan Ye Tianfei. Ini adalah rahasia mereka. Belum lagi orang luar, bahkan anggota suku yang berstatus lebih rendah di antara suku asing kuno pun tidak mengetahuinya. Alasan kenapa kamu tidur di bawah tanah hanya untuk menggunakan Biro Jiulong Gongzu untuk menyehatkan vitalitasmu. Aku punya cara untuk segera memulihkan vitalitasmu, sehingga kamu tidak perlu terus tidur di bawah bumi ini, dan kamu bisa keluar terlebih dahulu. Lihatlah dunia. Ye Tianfei tersenyum. Anak muda, bagaimana kamu mengetahui tentang urusan kita? Seorang leluhur bertanya dengan suara yang dalam. Saya seorang ahli bumi, dan untuk Biro Kowloon Gongzu. Aku lebih tahu darimu. Kata Ye Tianfei ringan. Kata-kata itu jatuh. Naga bumi bergegas keluar dari tanah dan berkerumun di sekitar Ye Tianfei. Melihat dari kejauhan, mereka bisa melihat naga raksasa mengelilingi Ye Tianfei, berenang maju mundur. Kamu memang seorang master bumi. Kelima leluhur itu sedikit terkejut. Anak muda, apakah Anda benar-benar punya cara untuk membantu kami pulih dengan cepat? Apakah menggunakan metode ahli bumi? Salah satu leluhur bertanya, menantikannya. Jika mereka punya pilihan, kelima leluhur ini pasti tidak ingin terus-menerus tidur di bawah tanah ini. Mereka akan bisa bergerak bebas di dunia luar, alangkah bahagianya mereka. Jangan khawatir tentang metode apa yang saya gunakan, saya punya cara. Jawab Ye Tianfei. Anak muda, mengapa kamu membantu kami? Apa yang Anda inginkan sebagai balasannya? Seorang leluhur bertanya. 4 leluhur lainnya juga memandang Ye Tianfei. Saya ingin membentuk pasukan di hutan belantara timur dan pergi ke dunia tengah Tiongkok untuk menyelesaikan masalah dengan apa yang disebut kekuatan besar. Saya harap kalian semua, para alien kuno, dapat bergabung dengan pasukan hutan belantara timur. Kata Ye Tianfei. Pergi ke dunia tengah Tiongkok untuk menyelesaikan masalah dengan kekuatan besar itu. Kelima leluhur saling memandang dan diam-diam menggunakan transmisi suara untuk berdiskusi. Baiklah anak muda, kami setuju. Setelah beberapa saat, salah satu leluhur berkata kepada Ye Tianfei. Haha, kalian berlima, kita akan menjadi bangsa kita sendiri mulai sekarang, dan aku akan membantumu mendapatkan kembali kekuatanmu sekarang. BTW, ramuan obat dan harta apapun yang Anda miliki di zaman kuno yang dapat membantu memulihkan vitalitas Anda, keluarkanlah. Ye Tianfei tertawa dan berkata, kelima leluhur ini semuanya adalah master alam bintang patah. Dengan bantuan 5 master alam bintang patah ini, kekuatan Ye Tianfei telah meningkat pesat. Keluarkan semua bahan obat dan harta karun dari langit dan bumi. Kelima leluhur tercengang ketika mendengar ini. Semuanya, saya akan menyempurnakan sejumlah ramuan untuk membantu Anda mendapatkan kembali kekuatan Anda. Semakin banyak bahan obat dan bahan surgawi serta harta duniawi, semakin baik efeknya. Ras alien kuno Anda memiliki warisan yang panjang, dan setiap cabang dapat bertahan untuk waktu yang lama.
Pasti ada banyak bahan obat yang berharga dan bahan surgawi dan duniawi, bahkan, saya curiga Anda masih memiliki beberapa kristal ilahi. Jika ada kristal ilahi, saya akan lebih yakin dapat membantu Anda pulih dalam waktu singkat. Ye Tianfei tersenyum. Sebagai mantan ahli alkimia di 3000 dunia, keterampilan alkimia Ye Tianfei hampir menghancurkan seluruh dunia alkimia di 3000 dunia. Ya, kami masih memiliki sejumlah kecil kristal ilahi dalam koleksi kami, yang telah kami lestarikan dari zaman kuno. Kelima leluhur akhirnya memilih untuk mempercayai Ye Tianfei, dan salah satu dari mereka berkata. Segera setelah itu, kelima leluhur ini secara pribadi membawa sejumlah besar bahan obat berharga, bahan surgawi dan harta duniawi, serta 6 kristal ilahi. Ye Tianfei segera memasuki menara pantom dan mulai menyempurnakan ramuannya. Sesaat kemudian, Ye Tianfei telah menyempurnakan ramuan itu dan keluar dari menara pantom. Kalian berlima, silakan ikut dengan saya. Saya akan menggunakan Biro Kowloon Gongzu untuk membantu Anda mendapatkan kembali kekuatan Anda, kata Ye Tianfei kepada 5 leluhur. Kemudian, Ye Tianfei membawa kelima leluhur ke posisi inti Biro Kowloon Gongzu, memungkinkan mereka berdiri di tengah. Dia duduk bersila di posisi tengah. Ye Tianfei mengulurkan kakinya dan menginjaknya. Gemuruh. 9 gunung besar yang melambangkan Kowloon mulai bergejolak, naik dan turun, dan terus bergerak. Dari ketinggian, tampak seperti 9 naga raksasa yang berguling-guling. Energi bumi di bawah seluruh area pertambangan kuno Beihang mulai berkumpul dengan cepat ke arah kelima leluhur, dan akhirnya mengalir ke badan kelima leluhur tersebut di bawah bimbingan Ye Tianfei. Ketika energi bumi dalam jumlah besar dituangkan ke dalam badan manusia biasa tidak dapat menahannya, tetapi ras alien purba berbeda. Ras alien purba memiliki kualitas fisik yang sangat tidak normal. Minumlah obatmu. Ye Tianfei melambaikan lengan bajunya dan mengirimkan sejumlah pil ke 5 leluhur. Kelima leluhur segera mulai mengambil dan memurnikan ramuan tersebut. Setengah hari kemudian, badan kelima leluhur semuanya bergetar hebat, seolah-olah ada semacam belenggu yang telah dipatahkan, dan napas mereka meningkat tajam. Setelah beberapa saat, terima kasih Tuan Su, energi kami pada dasarnya telah pulih. Mulai sekarang, kita tidak perlu lagi terus tidur dalam situasi Kowloon Gongzu ini. Kelima leluhur berdiri pada saat yang sama, penuh energi, dan berterima kasih kepada Ye Tianfei pada saat yang sama, dengan sikap yang jauh lebih hormat dari sebelumnya. Sekarang mereka dengan tulus yakin pada Ye Tianfei dan sangat berterima kasih. Untuk mendapatkan kembali kekuatan mereka menghabiskan waktu lama tidur di bawah tanah di Biro Kowloon Gongzu ini. Sejauh ini, belum ada cara untuk benar-benar memulihkan vitalitas mereka. Akibatnya, manusia muda di depan mereka hanya menghabiskan setengah hari untuk membantu mereka memulihkan vitalitasnya. Metode ini sangat mengesankan mereka. Kalian berlima, tidak perlu sopan. Mulai sekarang, setiap orang akan menjadi bangsanya sendiri. Ye Tianfei tersenyum. Jangan khawatir, Tuan Su, kami pasti akan membantu Tuan Su menghadapi kekuatan besar di dunia tengah Tiongkok, kata seorang leluhur. Kirimkan perintah, biarkan kekuatan utama sebenarnya dari ras alien kuno kita mengakhiri tidur mereka dan keluar dari pengasingan secara kolektif. Ras alien kuno kita secara resmi lahir, kata leluhur lainnya. Ye Tianfei tidak bisa menahan senyum ringan setelah mendengar kata-kata leluhur ini. Ye Tianfei sudah lama menduga bahwa ras alien kuno ini kemungkinan besar memiliki sekelompok kekuatan utama nyata yang tersembunyi. Karena di antara 3000 dunia, ras alien prasejarah merupakan ras yang sangat langka namun sangat kuat. Ras alien prasejarah yang sebenarnya tidak bisa begitu lemah untuk bisa menyamai kekuatan di hutan belantara timur, paling tidak, mereka akan memiliki kekuatan yang sama dengan kekuatan besar di dunia tengah Tiongkok, atau bahkan lebih kuat. Jika bukan karena kelima leluhur ini menderita trauma di zaman kuno dan bersembunyi di sini bersama suku alien kuno ini, suku alien kuno ini akan menjadi terkenal di seluruh benua Hongmeng. Mengikuti perintah leluhur, suara keras terus terdengar dari sarang ras alien kuno, dan semburan tekanan energi yang menakutkan berubah. Bergegas keluar seperti badai yang bergulung. Kemudian, pasukan alien prasejarah dengan formasi rapi dan aura menakutkan keluar. Ye Tianfei melihat sekeliling dan menemukan bahwa ada sejumlah besar alam Daoyuan, alam Hunyuan, alam penciptaan, dan alam kesengsaraan.
60 Master Nian Xinjing. Ditambah dengan fakta bahwa kelima leluhur semuanya berada di alam bintang patah, ras alien kuno ini benar-benar memiliki kekuatan yang mengejutkan. Kekuatan keseluruhan semacam ini dapat sepenuhnya menantang kekuatan besar di Tiongkok dan bumi. Bagus sekali. Ye Tianfei melihat pasukan ras asing kuno ini dan mengangguk diam-diam. Tinggalkan beberapa pasukan untuk ditempatkan di sini dan sebarkan beritanya. Ini masih wilayah ras asing kuno kita. Tidak ada orang luar yang diizinkan masuk tanpa izin. Kelima leluhur berdiskusi sejenak dan mengeluarkan perintah. Segera setelah itu, kelima leluhur secara pribadi membawa sekelompok orang dari ras alien kuno dan pergi bersama Ye Tianfei. Ada juga beberapa master dari ras alien kuno yang ditempatkan di sini. Setelah meninggalkan kawasan pertambangan kuno Beihan, Ye Tianfei memimpin pasukannya untuk memburu sisa pasukan dari dunia tengah Tiongkok yang datang ke Gurun Timur. Ye Tianfei meminta Penatua Zhu untuk memimpin para pembuni bawah tanah untuk menyergap dalam satu-satunya jalan kembali dari tanah air timur ke Tiongkok dunia tengah. Begitu mereka menemukan orang-orang dari Tiongkok dunia tengah, mereka akan membunuh mereka tanpa ampun. Kemudian Ye Tianfei dan 5 leluhur suku asing kuno memimpin pasukan mereka untuk memburu dan membunuh mereka dimanapun dalam lingkup Donghuang. Kuil kuno Tianlong, klan monster Wastelen Timur juga mengirim orang. Kuda mengambil bagian dalam pertarungan kejar-kejaran ini. Segera setelah itu, semua kekuatan besar yang datang ke tanah air timur terbunuh, dan tidak ada seorang pun yang tersisa. Selanjutnya, Ye Tianfei mulai membentuk pasukan Donghuang. Seorang biksu tua dari kuil kuno Tianlong datang ke Sekte Ziwei bersama sejumlah besar biksu yang badannya mekar dengan cahaya Buddha. Tuan Limo. Ye Tianfei keluar untuk menyambutnya secara langsung dan sedikit terkejut melihat biksu tua itu memimpin. Ternyata biksu tua ini adalah biksu tua yang sama yang dibunuh oleh Ye Tianfei di sarang perjudian batu Bank Umum Sifang. Ye Tianfei memandang Master Limo dan menemukan bahwa Master Limo ternyata adalah Master Alam Bintang Patah. Ketika dia baru saja disingkirkan, dia masih sangat lemah. Kemudian, dia kembali ke kuil kuno Tianlong untuk mundur, dan dia tidak berharap untuk pulih dalam waktu sesingkat itu. Hanya saja kuil kuno Tianlong merupakan tradisi Buddha tertua di Wastelen Timur, dan fondasinya sangat dalam. Tidak sulit bagi orang yang kuat untuk memulihkannya. Terlebih lagi, Ye Tianfei sudah lama mengetahui bahwa warisan Buddha di kuil kuno Tianlong sebenarnya berasal dari dunia Buddha. Haha, teman kecil, kita bertemu lagi. Ada sejumlah besar energi iblis yang datang dari langit yang jauh, dan tawa yang hangat terdengar, itu adalah leluhur klan iblis. Segera, leluhur klan iblis mendatangi Ye Tianfei. Leluhur, aku tidak pernah menyangka wujud aslimu akan keluar dari gunung secara langsung. Ye Tianfei sedikit terkejut. Nenek moyang klan iblis di depannya adalah badan asli. Ya, ini adalah badan asliku. Orang-orang dari dunia tengah Tiongkok itu sebenarnya mengirim orang ke hutan setan langit untuk menimbulkan masalah bagiku. Bagaimana mungkin aku bisa menelan nada suara ini? Saya harus membiarkan mereka melihat betapa kuatnya saya, jangan sampai mereka mengganggu saya di masa depan. Kata nenek moyang klan iblis. Teman kecil Su Fei, ku dengar ras alien kuno di area pertambangan kuno Beihan juga mengikutimu. Benarkah? Nenek moyang klan iblis bertanya. Memang benar, mereka akan menjadi milik kita mulai sekarang. Ye Tianfei tersenyum. Ras alien kuno itu sedang memulihkan diri di markas besar Sekte Ziwei. Haha, kamu benar-benar punya cara, aku harus menerimanya. Nenek moyang klan iblis tertawa dan berkata. Setengah hari kemudian, Ye Tianfei mengumumkan pembentukan tentara hutan belantara timur. Anggota utama pasukan hutan belantara timur adalah pembuni bumi, lebih dari 2000 budak di bawah Ye Tianfei, klan monster hutan belantara timur, kuil kuno Tianlong, suku asing kuno, serta perusahaan perdagangan Sifang, kuil King Feng dan lainnya kekuatan. Namun, karena kekuatan keseluruhan perusahaan dagang Sifang, King Feng Guan, klan kuno, dan kekuatan lainnya agak lemah, tidak akan banyak gunanya bagi kekuatan ini untuk mengirim pasukan untuk mengikuti mereka ke dunia tengah Tiongkok. Oleh karena itu, kekuatan ini Ye Tianfei hanya memilih sejumlah kecil master yang relatif kuat untuk diikuti. Tanpa basa-basi lagi, ayo segera berangkat. Ye Tianfei mengumpulkan orang-orang dan kuda dari pasukan Donghuang dan berkata dengan keras.
Lu Dandan diculik oleh Penatua Yuyan dari klan Jiwa dan akan diubah menjadi Ratu Mayat yang legendaris, jadi Ye Tianfei bergegas menyelamatkan orang-orang. Jika dia terlambat, nyawa Lu Dandan akan dalam bahaya. Ye Tianfei memindahkan semua anggota tentara Wastelen Timur ke Menara Pantom, lalu mengeluarkan kapal terbang hijau dan menuju ke dunia tengah Tiongkok. Di kapal terbang hijau, mata Ye Tianfei menatap ke arah Tiongkok dunia tengah, dengan niat membunuh yang kuat. Kali ini, Ye Tianfei tidak akan pernah menyerah jika dia tidak pergi ke Tiongkok di Tiongkok sampai dunia terbalik. Pada saat yang sama, kekuatan utama di dunia tengah Tiongkok juga menerima berita tersebut dari Wastelen Timur. Hampir semua pasukan yang dikirim oleh pasukan ini ke Wastelen Timur tewas. Hanya Penatua Yuyan dari dunia mayat yang bergegas kembali bersama Lu Dandan. Begitu dia kembali, dia pergi menyiapkan bahan untuk menyempurnakan Lu Dandan menjadi Ratu Mayat. Tanpa diduga, kita masih terlambat satu langkah. Bocah Su Fei itu mengusir kita dan membunuh semua rakyat kita. Su Fei muda, tunggu saja, akun ini harus diselesaikan. Para pemimpin tertinggi dari setiap kekuatan besar sangat ketakutan dan marah, dan mereka meraung dengan marah. Ketika mereka mengetahui bahwa Su Fei telah kembali ke tanah air timur, mereka segera mengirim orang ke sana untuk memanggil kembali pasukan mereka, tetapi yang mengejutkan mereka, semuanya masih terlambat. Su Fei terlalu kuat. Tampaknya Su Fei telah menjadi ahli dalam memprovokasi begitu banyak kekuatan kuat pada saat yang bersamaan. Segera setelah itu, berita tersebut menyebar ke seluruh Tiongkok dunia tengah, menyebabkan Tiongkok dunia tengah sekali lagi menjadi sensasi karena nama Su Fei, dan banyak orang yang terkesima. Sangat bagus. Sekarang, mereka tahu bahwa Su Fei tidak mudah diajak main-main. Di istana Changsheng, Pan Wanjun dan Rower terkejut sekaligus bahagia setelah mendengar berita tersebut. Jika kekuatan itu mati, maka banyak sekali orang yang pasti tidak akan mudah menyerah. Mereka pasti akan menemui Tuan Su lagi. Lain kali, pasukan ini akan mengirim lebih banyak ahli dan pasukan ke Wastelen Timur untuk menyelesaikan masalah dengan Tuan Su. Dong Huang akan berada dalam kekacauan. Meskipun kekuatan Tuan Su luar biasa, bagaimanapun juga, sulit baginya untuk mengalahkan 4 tangan hanya dengan 2 kepalan tangan. Pemilik istana memandang Dong Huang dan menghela nafas. Dia tidak tahu bahwa Ye sudah menuju dunia tengah Tiongkok dengan banyak orang. Kapal terbang hijau itu terbang di atas benua Hongmeng. Hu Miao sedang mengendalikan penerbangan kapal terbang itu. Di Menara Pantom, Ye Tianfei sedang bermeditasi dalam pengasingan. Nak, ketika tingkat kekuatan jiwamu menjadi lebih kuat, kamu dapat mencoba membuka lantai 4 Menara Tiandao. Pesan Hun Lao tiba-tiba terdengar di lautan jiwa Ye Tianfei. Ya, Ye Tianfei mengangguk. Ye Tianfei juga punya beberapa harapan. Bagaimanapun, Menara Tiandao adalah senjata ajaib yang ditinggalkan oleh seorang kaisar agung, dan pasti berisi semakin banyak harta berharga. BTW, apakah ada orang di menara lantai 2 yang segelnya aktif selama periode ini? Kalau begitu, mari kita pemeras mereka. Ye Tianfei bertanya. Kamu memeras mereka dan kamu ketagihan. Orang tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Mereka telah tinggal di Menara Tiandao. Harta yang mereka bawa tidak ada gunanya sama sekali. Akan sia-sia jika dibiarkan begitu saja. Bukankah lebih baik menyerahkannya padaku dan memanfaatkannya sebaik mungkin? Mereka, Ye Tianfei tersenyum. Itu benar. Juga, orang tua itu mengangguk. Haha, apapun yang Anda katakan menjadi kenyataan. Segel pada 2 orang lagi mulai beraksi. Dan tampaknya kedua orang ini memiliki kekayaan bersih yang relatif kaya. Yang satu menyebut dirinya kaisar, dan yang lain menyebut dirinya pemimpin. Orang tua itu tiba-tiba tertawa. Benarkah? Baiklah, ayo kita lihat sekarang juga. Ketika Ye Tianfei mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bersemangat dan segera memasuki lantai 2 Menara Tiandao. Tuan Hun membawa Ye Tianfei ke salah satu istana. Ada seorang laki-laki berjubah naga berwajah bangsawan yang dipenjarakan di dalam sangkar istana. Namun pada saat ini, laki-laki tersebut sedang meronta dan berguling kesakitan, serta menderita siksaan yang luar biasa. Gu Huang, kamu benar-benar penjahat yang berpikiran sempit. Aku baru saja mengatakan beberapa kata buruk tentangmu di belakangmu, namun kamu telah mengurungku di sini dan menyiksaku untuk waktu yang lama. Bukankah itu cukup? Biarkan aku keluar langsung.
Pria itu berguling dan meraung. Ye Tianfei segera melangkah maju untuk bernegosiasi dengan pria itu. Pada awalnya, pria itu tampak sangat menentang dan terus mengancam dan mengutuk Ye Tianfei. Namun, dia akhirnya tidak tahan godaan dan mengambil sejumlah harta sebagai gantinya, meminta Ye Tianfei untuk membantunya menghilangkan rasa sakit yang luar biasa yang disebabkan olehnya. Serangan segel di badannya. Hal-hal ini sedikit tidak mencukupi. Ye Tianfei melihat harta karun yang diambil pria itu. Dia tidak begitu puas dan menggelengkan kepalanya. Jika sebelumnya, Ye Tianfei pasti akan segera menerimanya, tapi kemudian, saat kekuatannya terus meningkat, sumber daya pelatihan dan harta yang dibutuhkan Ye Tianfei sekarang menjadi semakin maju. Nak, jangan melangkah terlalu jauh. Cepat bantu kaisar ini menghilangkan rasa sakitnya, kalau tidak aku akan membunuhmu. Pria itu meraung. Yang mulia, hal ini sebenarnya tidak cukup. Anda bisa mengeluarkannya lagi. Ye Tianfei tidak marah dan terus membujuknya dengan sungguh-sungguh. Akhirnya, pria itu mengeluarkan senjata ajaib luar angkasa dan melemparkannya ke Ye Tianfei, yang berisi urat mineral kristal besar. Vena kristal hukum waktu. Bagus. Kamu merasakan urat kristal dan menunjukkan senyum puas. Nak, aku adalah kaisar kuno dinasti Sui di benua Xianling. Jika kamu mengambil barang-barangku, tolong bantu aku segera menghilangkan rasa sakit yang disebabkan oleh segel di badan. Jika tidak, aku tidak akan membiarkanmu. Pria itu berkata dengan nada mengancam. Ternyata dia adalah kaisar kuno dinasti waktu. Ye Tianfei sedikit terkejut. Benua Xianling adalah dunia inti di antara 3.000 dunia. Dinasti waktu merupakan dinasti dengan sejarah panjang di benua Xianling, dan kekuatan keseluruhannya sangat kuat. Tanpa diduga, kaisar kuno dinasti Sui dipenjarakan di sini oleh kaisar kuno. Dari sudut pandang ini, setiap makhluk yang dipenjara di sini oleh kaisar Desolate kuno memiliki asal-usul yang menakjubkan. Tuanku, jangan khawatir. Anda dapat menggunakan uang orang untuk menghilangkan bencana bagi mereka. Saya akan mengajari Anda cara menghilangkan rasa sakit di badan Anda sekarang. Kata Ye Tianfei sambil tersenyum. Selanjutnya, Ye Tianfei mulai memberi instruksi kepada kaisar kuno tentang cara menghilangkan rasa sakit yang disebabkan oleh segel tersebut. Setelah beberapa saat, kaisar kuno kembali normal, duduk bersila di dalam sangkar, menatap Ye Tianfei dan Hun Lao. Di mana Gu Huang? Kemana dia pergi? Kenapa kamu sudah lama tidak melihatnya? Pergi dan tanyakan padanya kapan dia bisa mengeluarkanku dan memberiku kebebasan. Akhirnya, mata kaisar kuno tertuju pada Tuan Hun dan dia berbicara. Anda tidak perlu peduli dengan keberadaan kaisar Wastelen kuno. Tetaplah di sini dengan damai. Jawab Hun tua, mendengus. Kaisar kuno mendengus dingin, wajahnya menunjukkan kemarahan, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Meskipun dia adalah seorang kaisar kuno yang terkenal di dunia, dan budidayanya dapat mendominasi 3.000 dunia, tetapi kaisar kuno secara pribadi memenjarakannya di sini, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk kabur. Ayo kita temui pria lain yang menyebut dirinya pemimpin. Tuan Hun membawa Ye Tianfei keluar dari istana ini dan segera datang ke istana lain. Di dalam sangkar di tengah istana, seorang lelaki tua berjubah hitam putih bersulam pola matahari dan bulan sedang berjuang dengan susah payah, dan teriakannya bergema di istana. Ye Tianfei bersemangat dan segera datang ke kandang untuk mendiskusikan kesepakatan dengan lelaki tua itu. Nak, apakah kamu tahu siapa aku? Saya adalah pemimpin agama kuno Yin yang di benua Xianling. Selama Anda membantu saya menghilangkan rasa sakit di badan saya, lalu aku bisa memberimu kekayaan dan kekuasaan tanpa akhir. Jika kamu berani tidak menaatiku, cepat atau lambat kamu akan mati tanpa penguburan. Awalnya, lelaki tua itu mengancam Ye Tianfei. Namun rasa sakit di badannya menjadi semakin hebat, dan akhirnya dia tidak tahan lagi dan mengeluarkan sejumlah besar harta dan menyerahkannya kepada Ye Tianfei. Di antaranya, sebenarnya ada 5 keping emas zodiak yang sudah dimurnikan. 5 keping emas sejati zodiak ini ditekan oleh banyak jimat dan formasi, berkembang dengan esensi energi yang luar biasa. Ye Tianfei merasakannya dengan hati-hati dan menemukan bahwa 5 keping emas sejati zodiak ini memiliki tingkat yang jauh lebih tinggi daripada emas sejati zodiak yang sebelumnya ia peroleh dari klan Hati Bumi di Tanah Air Timur. Panennya bagus.
Memurnikan 5 keping emas zodiak ini ke dalam badan saya bisa membuat badan saya lebih keras. Ye Tianfei sangat puas. Setelah membimbing pemimpin untuk menghilangkan rasa sakit di badannya, dia segera kembali ke Menara Pantom dan duduk bersila. Kali ini, sejumlah besar harta diperoleh dari tangan 2 orang kuat. Yang paling berharga adalah urat kristal hukum waktu yang besar dan 5 keping emas zodiak. Selain itu, terdapat sejumlah sumber daya budidaya yang sangat berharga. Misalnya kristal hukum dengan berbagai atribut, bahan obat, dan bahan surgawi lainnya serta harta duniawi. Pelatihan kali ini berupaya untuk menembus satu tingkat kekuatan spiritual, meningkatkan tingkat waktu dan energi, dan kemudian mengintegrasikan 5 keping emas zodiak ini. Ye Tianfei melirik harta karun yang didapatnya dan berpikir dalam hati. Selanjutnya, Ye Tianfei mulai berlatih dalam pengasingan. Di Menara Pantom, 1 bulan kemudian, Ye Tianfei, yang sedang berlatih dalam pengasingan, tiba-tiba membuka matanya dan bergegas keluar dari Menara Pantom dalam sekejap, tiba di luar kapal terbang hijau. Sudah ada awan gelap di langit, guntur bergemuruh, dan bencana guntur telah dimulai. Tahap tengah dari alam bencana. Setelah kesengsaraan guntur selesai, Ye Tianfei mengepalkan tinjunya, merasakan intensitas kekuatan spiritual di badannya, dan berkata dengan lembut. Setelah selamat dari kesengsaraan guntur, Ye Tianfei kembali ke Menara Pantom untuk terus berlatih dalam pengasingan. Di bawah kendali Hu Miao, kapal terbang hijau itu terbang dengan cepat di ketinggian, semakin dekat ke dunia tengah Tiongkok. Di dalam Menara Pantom, sekitar 2 bulan kemudian. Akhirnya, semua kristal hukum waktu dimurnikan dan diserap, dan 5 keping zodiak True Gold berhasil diintegrasikan ke dalam badan. Ye Tianfei menarik napas dan berkata perlahan. Ye Tianfei mengulurkan telapak tangannya, telapak tangan menghadap ke atas. Dengan suara mendengung, pisau putih panjang muncul di telapak tangannya, memancarkan energi waktu yang aneh, menyebabkan waktu di ruang sekitarnya membeku seketika. Pisau waktu. Bagus sekali. Seharusnya hanya ada sedikit orang di benua Hongmeng yang bisa menggunakan pisau kali ini. Ye Tianfei tersenyum tipis. Kemudian, Ye Tianfei berpikir. Gemuruh. Cahaya keemasan yang dahsyat menyembur dari setiap pori-pori badan Ye Tianfei, dan kemudian seluruh pori-pori tulang dan otot Ye Tianfei. Warnanya berubah menjadi emas, seolah-olah terbuat dari emas. Pada saat ini, badan Ye Tianfei dipenuhi dengan pesona abadi. Ledukan. Ye Tianfei mengguncang badannya sedikit, dan tekanan energi yang sangat menakutkan dilepaskan, langsung menyebabkan ruang di sekitarnya terdistorsi dan berubah bentuk. 5 keping emas asli dari zodiak tidak hanya meningkatkan kualitas badan saya secara signifikan, tetapi juga sangat meningkatkan kekuatan fisik saya. Sekarang bahkan jika ahli alam bintang patah mengenai badanku, mereka tidak dapat melakukan apapun padaku. Dan kekuatan fisikku telah mencapai 260 naga. Ye Tianfei berpikir dalam hati. Bagi pejuang manusia, zodiak True Gold tidak hanya merupakan bahan yang sangat baik untuk memurnikan senjata, tetapi juga merupakan benda suci untuk pemurnian badan. Tuan, kita telah tiba di dunia tengah Tiongkok. Pada saat ini, transmisi suara Hu Miao tiba-tiba terdengar di lautan jiwa Ye Tianfei. Ye Tianfei segera keluar dari Menara Pantom. Benar saja, tanah di bawahnya sudah menjadi wilayah negara ilahi dunia tengah. Itu memang sudah tiba. Ye Tianfei berkata dengan ringan, matanya mulai dipenuhi dengan niat membunuh. Tuan, bagaimana kita harus bertindak? Hu Miao bertanya. Hal terpenting saat ini adalah menyelamatkan Nona Lu. Namun, jika saya memimpin pasukan Wastelen Timur ke alam mayat untuk menyelamatkan orang-orang dengan meriah, saya khawatir alam mayat akan menggunakan Nona Lu untuk memeras saya. Dan selama langit, ketika tentara Desolate muncul di dunia tengah Tiongkok, makam Tianyu dan kekuatan besar lainnya di dunia tengah Tiongkok pasti akan segera bergabung dengan dunia mayat untuk melawan tentara Tian Huang tidak akan kondusif untuk menyelamatkan Nona Lu dengan cepat. Ye Tianfei berpikir sejenak, mengerutkan kening dan berkata, Penatua Yuyan dari alam mayat membawa Lu Dandan kembali ke dunia tengah Tiongkok dengan tujuan menyempurnakan Lu Dandan menjadi ratu mayat yang legendaris. Mungkin dia sudah bersiap untuk memurnikan mayat itu sekarang, jadi jika Ye Tianfei secara terbuka pergi ke alam mayat dengan pasukan Wastelen Timur saat ini menyelamatkan orang kemungkinan besar akan merangsang Penatua Yuyan untuk mempercepat kemajuan pemurnian mayat.
Karena Ratu Mayat memiliki godaan yang sangat besar bagi para penguasa dunia mayat. Ayo lakukan ini, bagi pasukan menjadi 2 kelompok, biarkan pasukan hutan belantara timur menunjukkan wajahnya di depan umum, cari kekuatan besar yang mengirim pasukan ke hutan belantara timur untuk menyelesaikan masalah, dan menarik perhatian. Pada saat yang sama, saya diam-diam pergi mencari Penatua Yuyan untuk menyelamatkan Nona Lu. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata, jadi, Ye memindahkan leluhur klan iblis, 5 leluhur ras alien kuno, dan Penatua Zhu serta orang-orang kuat lainnya keluar dari menara hantu dan berdiskusi dengan mereka. Pada akhirnya, semua orang memutuskan untuk melakukan apa yang dikatakan Ye Tianfei. Nenek moyang klan iblis, 5 leluhur ras alien prasejarah, Penatua Zhu dan orang kuat lainnya muncul di depan umum bersama pasukan Dong Huang untuk menarik perhatian. Pada saat yang sama, Ye Tianfei diam-diam pergi mencari Penatua Yuyan dan mencoba mencari cara untuk menyelamatkan Lu Dandan. Setelah membuat keputusan, Ye Tianfei segera berangkat menuju markas Corswell. Nenek moyang klan iblis dan orang kuat lainnya memimpin pasukan hutan belantara timur dan melangkah ke negara ilahi dunia tengah. Nenek moyang klan iblis, 5 leluhur ras alien prasejarah, Penatua Zhu, Master Limo, dan orang-orang kuat lainnya semuanya adalah penguasa alam bintang rusak dan sangat kuat bahkan lebih tak terduga. 4 kekuatan klan monster hutan belantara timur, klan alien hutan belantara kuno, kuil kuno Tianlong, dan pembuni bumi semuanya memiliki banyak Master Nian Xinjing, dan kekuatan mereka secara keseluruhan sangat kuat. Lebih dari 2000 budak Ye Tianfei semuanya berada di alam hunyuan dan penciptaan, dan beberapa formasi pertempuran yang diajarkan Ye Tianfei kepada mereka telah dipraktikkan dengan sangat mahir, dan mereka telah menjadi tim yang kuat. Oleh karena itu, Ye Tianfei tidak mengkhawatirkan keselamatan pasukan hutan belantara timur ini. Saudara Situ, mohon beritahu tuanmu bahwa saya mungkin memerlukan bantuannya dalam tindakan selanjutnya, kata Ye Tianfei pada Situ Konger. Keterampilan Situ Konger semuanya diajarkan oleh gurunya, dan dia secara alami lebih kuat daripada Situ Konger dalam hal melacak dan mengumpulkan informasi. Baiklah, aku akan segera menghubungi tuanku dan memintanya keluar. Situ Konger mengangguk, segera mengeluarkan slip giok dan mengirimkan pesan kepada tuannya. Tidak lama kemudian, sebuah berita mengejutkan menyebar di dunia tengah Tiongkok. Pasukan besar datang dari tanah air timur, berjanji untuk menyelesaikan pertanggungjawaban dengan setidaknya 12 pasukan di dunia tengah Tiongkok. 12 tren ini. Di antara kekuatan-kekuatan tersebut, ada kekuatan super kuat, serta kekuatan besar biasa dan kekuatan kelas 1. Bersama-sama, mereka mewakili hampir setengah dari kekuatan dunia tengah Tiongkok. Belum lama ini, ke-12 pasukan ini mengirim pasukan ke Wastelen Timur untuk menangani semua kekuatan dan orang-orang yang terkait dengan Ye Tianfei. Ke-12 kekuatan ini semuanya kehilangan banyak tuan dan orang di Tianwaitian. Pada saat yang sama, mereka serakah karena Sekte Ziwei adalah tradisi kekaisaran, jadi mereka semua mengirim orang ke Dong Huang pada saat itu. Apa? Pasukan besar dari Wastelen Timur ingin menantang separuh Tiongkok pada saat yang sama. Berita seperti itu mengejutkan semua orang. Seluruh Tiongkok di dunia tengah sangat terkejut dengan berita ini. Kapan Dong Huang menjadi begitu kuat dan percaya diri? Belum lama ini, semua manusia dan kuda yang dikirim oleh kekuatan besar ke hutan belantara timur terbunuh. Kemudian hutan belantara timur benar-benar mengirim pasukan besar ke dunia tengah Tiongkok kita, berteriak-teriak untuk menyelesaikan masalah. Ini terlalu kuat. Dikatakan bahwa pemimpin pasukan Wastelen Timur ini adalah Su Fei. Anak ini sangat hebat, dia benar-benar mengorganisir pasukan untuk membunuh dari Wastelen Timur dan datang ke dunia tengah Tiongkok. Di negara ilahi dunia tengah, banyak pejuang yang mendiskusikannya dengan hangat. Segera setelah tentara Wastelen Timur menunjukkan wajahnya, itu menjadi fokus perhatian semua prajurit di seluruh dunia tengah Tiongkok. Pengadilan kematian. Dong Huang belaka, yang lemah seperti semut, berani menantang yang mulia. Kekuatan besar manapun di dunia tengah, Tiongkok. Mereka dapat dengan mudah menghancurkan seluruh gurun timur. Setelah 12 kekuatan menerima berita tersebut, para pemimpin tertinggi dari masing-masing kekuatan menjadi sangat marah dan mengaum satu demi satu. Tak satu pun dari pasukan yang mereka kirim ke hutan belantara timur kembali hidup-hidup. Mereka sangat marah,
Tetapi pasukan hutan belantara timur datang dan ingin menyelesaikan masalah dengan mereka. Kirimkan pasukan besar segera dan hancurkan apa yang disebut pasukan hutan belantara timur ini. Tangkap Su Fei hidup-hidup dan berikan segala macam hukuman paling kejam padanya. Kita harus membuatnya menyesal sepenuhnya. Pemimpin tertinggi dari 12 kekuatan utama segera mengeluarkan perintah tersebut. Namun, kekuatan ini juga mengetahui bahwa Ye Tianfei sangat kuat dan sulit untuk dihadapi, jadi setelah berdiskusi di antara para pemimpin tertinggi masing-masing kekuatan, diputuskan bahwa ke-12 kekuatan akan mengirim orang untuk membentuk pasukan untuk menghadapi tentara Dong Huang bersama-sama. Tentara yang terdiri dari 12 pasukan diberi nama Tentara Zongsu. Tanpa diduga, Tuan Su akan memilih cara yang menonjol untuk memprovokasi kekuatan tersebut. Meskipun kekuatan Tuan Su sangat bagus, pasukan dan kuda dari Dong Huang yang dibawanya seharusnya relatif lemah. Tuan Su sendiri tidak bisa mengalahkan 4 tangan dengan 2 kepalen. Di markas Istana Changsheng, pemilik istana sedikit terkejut dan sedikit khawatir setelah mendengar berita tentang tentara Dong Huang. Dalam pikirannya, Dong Huang adalah tempat yang sangat lemah. Pasukannya tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan besar di dunia tengah Tiongkok. Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mengapa kita, Istana Changsheng, juga tidak segera mengirim pasukan untuk membantu Su Fei? Pan Wanjun berdiri di dekatnya dan berkata dengan cemas. Ya, ayo bantu Su Fei. Ruer juga berkata, tergantung situasinya, kami tidak bisa bertindak gegabah untuk saat ini. Setelah Istana Changsheng kita memilih untuk berpihak pada tentara Westelen Timur, kita pasti akan tersingkir oleh banyak kekuatan di dunia tengah Tiongkok. Kita harus mengambil pendekatan jangka panjang. Mungkin aku akan membantu Su Fei secara pribadi, bukan atas nama Istana Changsheng. Faktanya, pilihan terbaik Su Fei bukanlah menghadapi kekuatan-kekuatan itu secara langsung, dan perlahan-lahan memikirkan cara untuk membalas dendam di masa depan. Saya akan mencoba yang terbaik untuk membujuknya. Pemilik istana berpikir sejenak dan mendesah pelan. Dalam benak kepala istana, dia tidak pernah percaya bahwa apa yang disebut tentara Westelen Timur dapat dibandingkan dengan 12 kekuatan di dunia tengah Tiongkok. Tidak hanya kepala istana, tetapi sebagian besar orang di dunia tengah Tiongkok tidak optimis terhadap pasukan hutan belantara timur. 12 kekuatan yang membentuk tentara Zongzu juga berpikiran sama. Yang sebenarnya mereka takuti adalah Su Fei, dan mereka bahkan tidak peduli dengan apa yang disebut tentara Dong Huang. Pada saat ini, di tanah Tiongkok dunia tengah, tentara Zongzu sedang bergerak maju dengan perkasa, menuju lokasi tentara hutan belantara timur, menarik banyak penonton. Begitu tentara Dong Huang menunjukkan wajahnya, mereka diserang oleh 12 pasukan. Mata-mata memantau situasi dengan cermat dan lokasi mereka diketahui dengan jelas. Su Fei, bawa pasukan Dong Huangmu dan datang ke sini untuk matei. Mata-mata yang dikirim oleh tentara Zongzu secara terbuka datang ke depan markas tentara Dong Huang untuk berteriak. Kalian tentara Zongzu hanyalah seekor burung, kualifikasi apa yang kalian miliki untuk membiarkan kami pergi ke sana secara langsung? Anda kembali dan mengirim pesan untuk meminta tentara Zongzu datang dan matei. Terdengar teriakan dari kubu tentara Dong Huang, Gayung bersambut. Itu tidak masuk akal, orang-orang dari Dong Huang ini sangat sombong. Kalian semut, tunggu, begitu pasukan kami tiba, kalian semua akan mati, dan tidak ada di antara kalian yang bisa hidup kembali. Mata-mata di Zongzu sangat marah, menunjuk ke kamp tentara Dong Huang dan berteriak. Anda harus tahu bahwa para pejuang di dunia tengah Tiongkok selalu meremehkan hutan belantara timur. Konsep ini sudah mengakar kuat. Sekarang orang-orang dari hutan belantara timur ini begitu sombong, yang membuat mata-mata ini tak tertahankan. Tiba-tiba, tekanan kekuatan jiwa yang sangat menakutkan keluar dari kamp tentara Dong Huang, langsung mengguncang selusin mata-mata tentara Zongzu sehingga meleduk dan berubah menjadi awan kabut darah. Pada akhirnya, hanya satu mata-mata yang tersisa berdiri di sana, wajahnya pucat karena ketakutan, tungkai dan kakinya lemah dan gemetar. Segera kembali dan biarkan tentara Zongzu mati. Sebuah suara datang dari kamp tentara hutan belantara timur, yang membuat telinga mata-mata itu bergemuruh dan dia hampir jatuh ke tanah. Kemudian, mata-mata itu sangat ketakutan sehingga dia merangkak pergi dan kabur. Terlalu kuat. Beberapa makhluk yang memperhatikan di kejauhan tidak bisa menahan nafas ketika melihat pemandangan ini.
Saat pasukan Dong Huang menarik perhatian seluruh Zhongzhou, Ye Tianfei diam-diam telah tiba di dekat markas besar dunia mayat. Markas besar Course Society adalah dunia kecil. Pintu masuk dan keluar dunia kecil ini berada di dekat Course City. Course City adalah kota yang sangat besar, dan seluruh kota adalah milik dunia mayat. Ye Tianfei memasuki kota mayat dan berjalan di jalanan. Dia melihat sekelompok tentara mayat berpatroli di mana-mana, memancarkan aura mayat yang kuat. Jalanan sangat ramai dengan orang yang datang dan pergi, namun mereka menutup mata terhadap tentara mayat yang berpatroli dan tidak takut sama sekali, karena inilah ciri khas kota mayat. Prajurit mayat itu tidak akan menyerang makhluk di kota tanpa alasan. Saudara Su, alam mayat dijaga sangat ketat. Sangat sulit bagi orang luar untuk memasuki alam mayat kecuali mereka mendapat izin dari manajemen puncak alam mayat. Situ Konger mengirim pesan ke Ye Tianfei dan berkata, pada saat ini, Ye Tianfei dan Situ Konger masing-masing menggunakan kekuatan magis mereka dan menyamar, bukan lagi penampilan asli serta aura jiwa dan raga mereka. Selain itu, banyak sekali orang yang datang dan pergi di kota mayat, tidak banyak orang yang memperhatikan mereka berdua sama sekali. Tidak peduli betapa sulitnya itu tidak akan sulit bagimu, saudara Situ. Ye Tianfei tersenyum tipis. Tentu saja. Sulit bagi orang luar untuk memasuki dunia mayat, tetapi sangat mudah bagi orang-orang di dunia mayat untuk masuk dan keluar. Mari kita temukan master dunia mayat yang berstatus lebih tinggi dan kendalikan dia. Lalu aku akan berubah menjadi penampilannya dan aku bisa dengan bebas masuk dan keluar dari dunia mayat. Situ Konger menjawab dengan bangga. Keterampilan transformasi sekte Miaoshu bukan hanya untuk dibanggakan. Di zaman kuno, mereka terkenal tidak hanya di benua Hongmeng, tetapi juga di seluruh 3.000 dunia. Ini juga yang menjadi alasan utama mengapa Ye Tianfei pergi mencari Situ Konger begitu dia datang ke Tiongkok. Tidak lama kemudian, Ye Tianfei dan Situ Konger mengarahkan pandangan mereka pada seorang pria parubaya dengan kekuatan alam bencana di dunia mayat. Pria ini adalah seorang komandan di kota mayat. Dia biasanya bertanggung jawab menjaga ketertiban di kota, dan statusnya tidak rendah. Ye Tianfei memasuki menara Pantom, dan Situ Konger menggunakan 72 trik sulap untuk menyelinap ke rumah komandan dengan tenang. Setelah komandan kembali ke mansion dari luar, dia segera memasuki ruang rahasia dan menutup matanya untuk bermeditasi. Wei Hao. Tiba-tiba, sang komandan merasakan bahaya yang menyeramkan dan tiba-tiba membuka matanya. Kemudian dia melihat sebuah tangan terulur seperti kilat, meraih tenggorokannya dan menyegel energi di badannya. Kemudian dia melihat dua pemuda muncul di hadapannya, salah satunya mencengkeram lehernya. Kedua pemuda ini adalah Ye Tianfei dan Situ Konger. Dengan kekuatan Ye Tianfei, akan mudah untuk menghadapi pemimpin ini. Setelah Ye Tianfei menaklukkan komandannya, dia segera membawanya dan Situ Konger ke Menara Pantom. Setelah Ye Tianfei dan Situ Konger menggunakan berbagai cara untuk menginterogasi komandan, mereka banyak bertanya tentang markas dunia mayat, dan juga mendapat berita yang sangat penting. Penatua Yuyan kembali ke markas dunia mayat beberapa hari yang lalu. Setelah beberapa saat, Situ Konger keluar dari Menara Pantom, keluar dari rumah komandan, dan menuju dunia mayat. Kota mayat ini tidak jauh dari pintu masuk dan keluar dunia mayat. Setelah beberapa saat, Situ Konger sampai di pintu masuk dan keluar dunia mayat. Ini adalah lembah yang diselimuti kabut hitam di pegunungan besar dekat Course City. Daerah sekitar lembah dijaga oleh tentara mayat yang padat, dan dikelilingi sepenuhnya. Selain itu, ada sejumlah besar master dari dunia mayat yang mengintai, dan pertahanannya sangat ketat. Hanya saja Situ Konger telah menjelma menjadi pemimpin saat ini. Status pemimpinnya tidak rendah. Dia adalah murid dari sesepuh inti di dunia mayat, jadi dia tidak menemui intersepsi apapun di sepanjang jalan. Akhirnya, Situ Konger berjalan ke lembah yang diselimuti kabut dan sampai di pintu masuk dunia mayat. Ini adalah saluran ruang dan waktu. Saudara Su, ada dua master di tahap awal alam Niansing di sini. Situ Konger menemukan dua lelaki tua duduk bersila di dekat pintu masuk dan keluar, tak bergerak, memejamkan mata dan berkonsentrasi. Mereka hanya karakter kecil. Saya bisa membunuh mereka hanya dengan beberapa klik. Saya tidak perlu memperhatikan mereka. Ayo cepat masuk ke dunia mayat dan cari keberadaan Elder Yuyan, kata Ye Tianfei.
Mengenai kekuatan Ye Tianfei saat ini, para master di tahap awal alam Niansing memang sangat lemah. Belum lagi alam Niansing, bahkan Ye Tianfei, penguasa alam bintang rusak, dapat dengan mudah menghadapinya. Jika dia tidak takut mengganggu situasi, Ye Tianfei akan memasuki alam mayat secara terbuka dan terbuka. Namun, sebelum menyelamatkan Lu Dandan, Ye Tianfei memutuskan untuk tetap bersikap rendah hati agar tidak mengganggu dunia mayat dan Yuyan yang lebih tua. Ketika Situ Konger masuk ke pintu masuk dan keluar, kedua lelaki tua yang duduk bersila di dekatnya membuka mata mereka pada saat yang sama dan melirik ke arah Situ Konger, tetapi mengabaikannya. Karena pemimpin yang diubah oleh Situ Konger adalah murid dari sesepuh inti di dunia mayat dan sering mengunjungi dunia mayat, kedua lelaki tua ini tidak memiliki keraguan sama sekali. Tak lama kemudian, Situ Konger memasuki dunia mayat. Ini adalah dunia kecil dalam skala yang relatif besar. Ye Tianfei memperkirakan luas dunia kecil ini setidaknya 3 atau 4 kali luas benua Tianshuan. Dunia kecil dipenuhi dengan kekayaan energi dunia mayat dan hukum dunia mayat. Tuan, energi dan hukum di dunia ini sangat bermanfaat bagi pedang Netherworld. Jika pedang Netherworld dapat menyerap energi dan hukum di sini, kekuatan pedang Netherworld akan meningkat pesat. Pesan dari putra suci klan Kera-Fei Tianyin tiba-tiba terdengar di lautan jiwa Ye Tianfei. Ya, energi dan hukum di dunia ini memang sangat cocok untuk Netherworld Yin Knife. Ye Tianfei mengangguk. Ayo langsung ke sarang Elder Yuyan, kata Situ Konger, lalu mengeluarkan pesawat luar angkasa dan menuju sarang Elder Yuyan. Komandan yang diubah oleh Situ Konger sangat akrab dengan situasi di dunia mayat, dan segera dia datang ke sarang Penatua Yuyan. Situ Konger memanfaatkan status komandan dan segera mengetahui keberadaan sebenarnya dari Penatua Yuyan setelah beberapa kali bertanya. Gunung Mayat 9 Neraka. Gunung Mayat 9 Neraka berada di dalam alam mayat dan merupakan pangkalan pemurnian mayat terpenting di alam mayat. Dibandingkan dengan Gunung Mayat 9 Neraka, pangkalan pemurnian mayat yang didirikan di tanah kehidupan dan kematian hanyalah basis pemurnian mayat periferal, dan kepentingannya jauh tertinggal. Tuan Su, sepertinya saya memiliki kesan samar tentang nama Gunung Mayat Jiujing. Saya dulunya adalah mayat tua yang dikumpulkan oleh dunia mayat. Awalnya disimpan di markas besar dunia mayat, dan kemudian diangkut ke pangkalan pemurnian mayat di tanah kehidupan dan kematian. Sangat mungkin saya pernah disimpan di Gunung Mayat 9 Neraka sebelumnya. Dan menurut ingatanku, ada banyak mayat tua sepertiku di Gunung Mayat 9 Neraka. Tiba-tiba, suara menakutkan terdengar di lautan jiwa Ye Tianfei. Itu adalah mayat tua yang mengirimkan pesan ke Ye Tianfei. Mayat tua ini saat ini berada di Menara Pantom. Di tanah hidup dan mati, Ye Tianfei menyelamatkan mayat tua yang berkenalan dengan lelaki tua di Qinyi. Pada awalnya, kesadaran mayat tua itu agak kabur, tetapi kemudian Ye Tianfei menyempurnakan sejumlah besar orang tingkat tinggi ramuan kekuatan jiwa untuknya. Setelah penyerapan kimia, mayat tua itu sekarang memiliki kesadaran yang jernih dan dapat berkomunikasi dengan Ye Tianfei dengan berbagai cara. Tuan Su, saya mendapat kesan tentang Gunung Mayat 9 Neraka. Sepertinya saya sudah lama tinggal di sana sebelumnya. Transmisi suara lelaki tua berbaju hijau juga terdengar di lautan jiwa Ye Tianfei. Sepertinya Penatua Yuyan sedang bersiap untuk mengubah Nona Lu menjadi Ratu Mayat. Ayo berangkat saudara Situ, kita segera bergegas ke Gunung Mayat Jiujing untuk menyelamatkan Nona Lu. Ye Tianfei sedikit tidak sabar. Jika dia terlambat, nyawa Lu Dandan akan terancam. Maka Ye Tianfei dan Situ Konger segera bergegas menuju lokasi Gunung Mayat Jiujing dengan kecepatan penuh. Ye Tianfei memasuki Menara Pantom dan menginterogasi komandannya lagi, dan mengetahui detail tentang Gunung Mayat 9 Neraka. Gunung 9 Mayat Neraka adalah tempat dengan energi mayat dan hukum jalur mayat terkuat di dunia mayat. Itu juga merupakan basis pemurnian mayat paling penting di dunia mayat. Dunia mayat berada di Gunung 9 Neraka Mayat. Terutama beberapa mayat tua tingkat tinggi, yang sebagian besar dimurnikan di Gunung Mayat 9 Neraka. Dapat dikatakan bahwa Gunung Mayat 9 Neraka adalah salah satu fondasi terpenting dunia mayat. Gunung Mayat 9 Neraka. Jika saya menghancurkan basis pemurnian mayat ini, dunia mayat mungkin akan sangat patah hati. Ye Tianfei berdiri di pesawat luar angkasa, melihat ke arah Gunung 9 Neraka Mayat, dan mencibir. Setengah hari kemudian,
Saudara Su, kita telah tiba di Gunung Mayat 9 Neraka. Itu tepat di depan. Situ Konger tiba-tiba berkata pada Ye Tianfei. Ye Tianfei bersemangat. Kemudian kedua orang itu keluar dari pesawat luar angkasa dan melihat ke depan. Benar saja, ada puncak gunung hitam yang menjulang tinggi di depan, dan seluruh puncak gunung dikelilingi oleh kabut mayat hitam tebal. Kabut mayat hitam ini terkondensasi dari energi mayat yang sangat kaya dan hukum jalur mayat. Gunung ini sangat besar hingga terlihat seperti raksasa. Melihat dari kejauhan, saya bisa melihat peti matei berbagai warna bertumpuk padat di mana-mana di puncak gunung. Ada banyak bendera formasi hitam yang ditanam di sekitar puncak gunung, dan udara dipenuhi mayat. Bendera formasi ini disusun menurut aturan khusus untuk membentuk formasi kuat yang melindungi puncak gunung dengan rapat. Di saat yang sama, ada sejumlah besar pasukan dunia mayat yang ditempatkan di sekitar puncak gunung. Ye Tianfei juga merasakan serangkaian aura tajam yang mengintai di sekitar puncak gunung, dan setiap aura tajam mewakili penguasa alam Niansing. Ye Tianfei menghitung secara kasar dan menemukan bahwa setidaknya ada 20 Master Niansing Jing yang menjaga puncak gunung. Pada saat yang sama, Ye Tianfei juga merasakan dua aura yang sangat kuat di antara mereka, dua penguasa alam bintang patah. 20 master dari alam Niansing dan 2 master dari alam bintang patah. The Course Realm memang salah satu kekuatan super di dunia tengah Tiongkok. Ia sebenarnya memiliki begitu banyak Master Niansing Realm dan Broken Star Realm. Situ Konger hanya bisa menghela nafas. Anda harus tahu bahwa para Master Alam Niansing dan Alam Bintang Rusak menjaga Gunung Mayat 9 Neraka di sini sepanjang tahun. Dalam keadaan normal, mereka tidak akan pergi selain Alam Niansing dan Alam Bintang Rusak. Dunia Mayat juga memiliki sejumlah besar Master Alam Niansing dan Alam Bintang Patah. Ini menunjukkan betapa menakutkannya keseluruhan kekuatan dunia mayat. Tentu saja, negara adidaya seperti Tiongkok di dunia tengah umumnya tidak mengungkapkan kekuatan mereka yang sebenarnya begitu saja. Penguasa dunia mayat yang kita kenal sebelumnya hanyalah sebagian dari mereka. Ada juga sejumlah besar master yang bersembunyi di markas besar dunia mayat ini. Kalau tidak, bagaimana bisa ia layak menyandang gelar negara adidaya? Tapi, terus kenapa? Aku pasti akan menghancurkan dunia mayat, jawab Ye Tianfei. Saat berikutnya, Situ Konger mendarat di depan Gunung 9 Neraka Mayat. Berhenti. Ini adalah tempat penting untuk pemurnian jenazah. Tidak ada yang diizinkan masuk tanpa izin. Begitu Situ Konger berdiri diam, belasan pria muncul dan menghalangi jalan. Saya adalah murid dari Tetua ke-9. Guru saya meminta saya datang ke sini untuk menemui Penatua Yuyan. Ada sesuatu yang penting untuk saya sampaikan. Situ Konger berpikir sejenak dan berkata, murid dari Tetua ke-9, di mana token identitas Anda? Seorang pria memandang Situ Konger dan bertanya. Situ Konger mengeluarkan tanda identitas dan menyerahkannya. Maaf, Penatua Yuyan telah memasuki gua pemurnian mayat khusus dan memberitahu kami bahwa dia akan memurnikan mayat di pengasingan dalam beberapa hari terakhir, dan tidak ada yang dapat mengganggunya. Jika Anda ingin menemukan Penatua Yuyan, Anda hanya bisa menunggu sampai dia keluar dari pengasingan. Pria itu berkata pada Situ Konger. Tetapi saya memiliki sesuatu yang sangat penting dan mendesak, dan saya harus memberitahu Penatua Yuyan secara pribadi. Kata Situ Konger, tidak ada yang bisa kulakukan. Anda juga mengetahui aturan Gunung Mayat Jeoyu. Setelah pintu gua pemurnian mayat khusus ditutup, tidak ada yang bisa masuk atau menghubungi orang-orang di dalamnya. Hanya penguasa dunia, 3 tetua tertinggi, atau 13 tetua senior yang memiliki kemampuan untuk membuka kembali portal dan menerobos masuk. Jadi, saya tidak dapat membantu Anda, silakan kembali. Atau, Anda hanya dapat meminta Tuan Anda, Tetua ke-9, untuk menemukan Penatua Yuyan. Sebagai salah satu dari 13 tetua senior, Tetua ke-9 pasti dapat memasuki gua pemurnian mayat tingkat khusus yang tertutup. Jawab pria itu. Karena pemimpin yang diubah oleh Situ Konger adalah murid dari Tetua ke-9, pria itu bersusah payah menjelaskan kepada Situ Konger. Kakak Su, apa yang harus aku lakukan? Situ Konger mengirim pesan ke Ye Tianfei dan berkata, tanyakan pada Penatua Yuyan di gua pemurnian mayat tingkat khusus mana dia berada. Ayo kita bunuh dia langsung. Ye Tianfei berpikir sejenak, mengertakkan gigi dan berkata, bunuh dia dengan paksa.
Situ Konger terkejut. Ini adalah tempat penting di dunia mayat. Begitu seseorang mengambil tindakan, para penguasa dan pasukan dunia mayat yang menjaga area tersebut pasti akan mengerumuni mereka. Pada saat yang sama, berita akan menyebar dengan cepat, dan kemudian saya khawatir seluruh dunia mayat akan datang ke sini untuk membunuh. Tidak ada cara lain. Kita harus memanfaatkan waktu. Penatua Yuyan telah membawa Nona Lu ke dalam gua pemurnian mayat. Saya khawatir pemurnian mayat sudah dimulai. Kita tidak punya waktu. Jawab Ye Tianfei. Ya, situasinya memang kritis. Situ Konger mengangguk. Ayo lakukan ini. Katakan padaku di gua pemurnian mayat tingkat khusus mana Penatua Yuyan berada. Saya akan kembali dan melapor kepada guru, dan biarkan guru menemukan Penatua Yuyan. Situ Konger berkata pada pria itu. Penatua Yuyan berada di gua pemurnian mayat khusus No. 1. Mayat yang dia sempurnakan kali ini pasti sangat mewah, jadi saya tidak berani mengganggunya. Jawab pria itu. Saat pria itu selesai berbicara, Ye Tianfei sudah keluar dari menara pantom. Gemuruh. Ye Tianfei menggunakan kekuatan fisiknya dan meraih pria paruh baya itu seperti kilat. Kekuatan fisik Ye Tianfei saat ini telah mencapai 260 naga. Sekarang dia mengerahkan seluruh kekuatannya sangat menakutkan. Segera, badai energi yang mengerikan mulai bertiup di ruang ini. Pria itu hanya memiliki kekuatan sempurna di alam Jieseng. Menghadapi kekuatan fisik Ye Tianfei yang menakutkan, dia langsung hancur hingga tidak bisa bergerak. Ye Tianfei meraih pria itu di tangannya. Tangan lainnya tersapu dengan tamparan, dan kekuatan fisik yang kuat tercurah. Kepulan-kepulan. Dimanapun telapak tangan Ye Tianfei bersentuhan, manusia dan kuda di dunia mayat meleduk satu demi satu, berubah menjadi awan kabut darah, dan mereka semua mati seketika. Ayo naik. Ye Tianfei meraih pria itu dengan tangan kanannya, menyapu lengan baju Situ Konger dengan tangan kirinya, dan menggunakan teknik ruang instan untuk bergegas ke Gunung 9 Neraka Mayat. Segera, lapisan formasi muncul di depannya, menghalangi jalan Ye Tianfei. Hanya dengan formasi ini, apakah kamu pikir kamu bisa menghentikanku? Ye Tianfei mencibir. Begitu dia tiba di sini, Ye Tianfei segera melepaskan kekuatan jiwanya, mempelajari dan menganalisis formasi di puncak gunung ini, dan telah menemukan jawabannya. Bersambung ke 1801. Suara serak ke 102.